Oke, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore hari kepada teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke pertemuan selanjutnya dari mata kuliah Bahasa dan Logika Hukum untuk Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Pada kesempatan kali ini, Ibu memberikan kesempatan kepada praktisi untuk mengajarkan bahasa dan logika hukum ini. Perkenalkan ada Bapak Hakim Riki Fadila dari Pengadilan Negeri Aceh. Nanti beliau akan memperkenalkan diri, saya akan membantu dan mendampingi selama proses kolaborasi ini. Mohon tetap aktif, tetap ada di dalam room, dan kalau bisa menyalakan videonya. Terima kasih, saya serahkan untuk memulai kuliah. Apabila ada bagian yang harus saya tuntun, saya akan tuntun. Silakan Bapak Hakim Riki Fadila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Lisa Mary atas waktu dan kesempatannya, Bu. Kita untuk hari ini merupakan kolaborasi di hari pertama saya di kelas Bahasa dan Logika Hukum. Kebetulan untuk kolaborasi dengan Ibu Lisa sudah untuk kedua kalinya, Bu ya, walaupun di mata kuliah yang lainnya. Oke. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Riki Fadila. Saat ini saya bekerja sebagai hakim pertama muda, itu tepatnya di Pengadilan Negeri Simpang Tingara Delong, itu di Kabupaten Badan Meriah, letaknya di dataran tinggi Gayo. Bagi rekan-rekan sekalian mungkin yang berada di daerah Indonesia Timur sana, ya, di Sulawesi Selatan khususnya mungkin kalau sudah pernah dengar, daerah ini merupakan juga daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia, termasuk kopi yang terbesar juga. Nah, untuk mata kuliah ini mungkin memang sangat berhubungan sekali, sangat erat hubungannya dengan profesi kami, terutama mengenai masalah bahasa hukum. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui, mungkin rekan-rekan sekalian sudah mempelajari maksud dan tujuan pembelajaran bahasa hukum itu sendiri gunanya apa. Pada dasarnya pembelajaran bahasa hukum ini adalah gunanya nanti ke depannya apabila rekan-rekan sekalian, terutama di masalah ranah peradilan, ketika membuat suatu dokumen hukum atau berhubungan dengan yang namanya naskah atau dokumen naskah dalam peradilan, itu pasti harus menggunakan bahasa-bahasa yang berhubungan dengan hukum. Mengapa demikian? Jikalau ternyata rekan-rekan sekalian ternyata menulis sesuatu, misalnya menyusun suatu gugatan, menyusun suatu keberatan atau jawaban, tapi ternyata itu tidak menggunakan bahasa yang tepat, itu maka akan mengakibatkan mungkin misal terjadi gugatan Anda tidak dapat diterima, atau misalnya ternyata nanti saudara sebagai seorang penasihat hukum ternyata harusnya seorang terdakwa itu menjadi bebas, malah saudara tidak bisa menyebabkan bebas. Itu sangat penting sekali sebenarnya untuk belajar bahasa hukum. Termasuk kami juga sebagai seorang hakim pun, kami tidak pernah lepas belajar dengan namanya belajar bahasa hukum, terutama mempelajari terkait dengan bahasa-bahasa perkembangan sampai saat ini, terutama misalnya kita bicara penggunaan istilah asing, itu tentunya harus kita pelajari lebih lanjut di dalam kami sebagai seorang praktisi. Oke. Mungkin sedikit saja perkenalan dari saya, kurang lebih nanti mungkin kita akan saling berkenalan di dalam pembelajaran di hari ini ya. Ini izin Bu, ini kelasnya berarti mahasiswanya pekerja semua Bu ya? Kebetulan saya gabung juga, kalau ada mahasiswa reguler yang mau gabung boleh yang Oh, hari ya. Kamis, tapi kalau pada dasarnya ini kelas pekerja. Kelas pekerja Bu ya. Oh, ini semester berapa Bu ya mata kuliah ini? Untuk mata kuliah bahasa dan logika itu semester 1. Oh, semester satu ini. Oh, oke. Ya. Oh, berarti logika hukum nih sebenarnya digabung dengan bahasa Bu ya, tambah ya. Oke, oke. Ya. Oke, ini mungkin rekan-rekan sekalian saya juga mau tahu, boleh izin saling kenalan juga Bu ya, sambil mungkin Bu ya tadi Boleh, boleh. Makanya memperkenalkan diri. teman-teman tolong buka videonya kalau sempat. Ya, boleh. Ini mungkin sambil saya lihat-lihat nih ada sudah bergabung Bapak Muhammad Taufik, ada Pak Rusli Umar nih, ada di tempat Pak. Siap, siap. Ada Pak, Oh, lagi file, oh lagi di file jalan Pak. Pak ya. Siap, Oh siap, ya, siap. dari ini sudah bekerja atau bagaimana Pak? Iya Atau Pak, kerja di perusahaan Pak, di Tonasa. oh perusahahan Pak ya. Oh, ngambil Siap. hukum apa nih Pak? Tujuannya Pak? Apakah mungkin berhubungan dengan ada pekerjaan dengan berhubungan dengan hukum Pak? Ini Pak, saya ambil hukum karena mau ini Pak, tahu tentang hukum lebih detail untuk bisa Oh,
aplikasikan di masyarakat, Pak. Betul, betul. Oke, tahu nanti Ya. ke depannya mungkin jadi lawyer perusahaan juga, Pak ya. Siap, Pak. Siap. Amin. Oke, siap. Terima kasih Pak Rusli Umar ya. Dari mana nih, Pak? Dari Makassar. Dari Pangkep, Pak. Dari Pangkep. Mobile ini, Pak. Oh, Sekarang Pangkal. posisi di Makassar. Oh, siap. Oke, Siap. hati-hati di jalan, Pak ya. Sambil mendengar Siap. aja, Pak ya. Heeh. Siap. Dimonitor, Pak. Oke, Ya, Pak. baik. Selanjutnya ini ada Ibu Kurnia ya. Ya, Ibu Kurnia. Salam kenal, Ibu ya. Ini posisi di mana, Bu? Saya di Makassar, Pak. Makassar. Sudah bekerja atau fresh graduate, Bu? Eh, bekerja, Pak. Bekerja ya di bidang Saya di Balai Gakum Sulawesi, Pak. Gakum, BHL ini ya, KLHK ya? Iya, Pak. Oh, apa? Udah penyidik belum, Bu? Belum, Pak. Berencana jadi penyidik juga? Eh, mungkin lihat nanti, Pak ya. Dan nanti ya. Oh, saya termasuk sering, Bu, berhubungan dengan namanya Gakum nih. Makanya terutama masalah-masalah satwa liar ya. Kalau di tempat saya ini paling banyak nih tentang satwa liar. Ya, biasanya yang jadi saksi, yang jadi ahli biasanya ini sih ya, BKSDA biasanya lebih sering ya. Nah, lumayan sering lah. Oh, berarti sudah PNS nih, Bu ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Salam kenal Bu Kurnia ya. Oke, lanjut ini mungkin ada yang lain nih. Pak Muhammad Taufik tadi nyala tuh. Pak Muhammad Taufik ada di tempat, Pak? Iya, Pak, ada, Pak. Ah, ya. Di mana posisi asalnya, Pak? Asal dari mana? Kalau asal gua, Pak. Goa, Sungguh Minasa, Pak ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Sungguh Minasa. Fresh graduate udah bekerja, Mas? Reguler, Pak. Oh, reguler. Berarti Iya, baru Pak. lulus ya? Iya, Pak. Oh, apa nih cita-citanya, Mas, dengan mengambil hukum? Insya Allah Rencananya jadi pengacara, Pak. pengacara ya. Oke, semoga lancar, Mas ya, untuk tujuan Iya, dan Pak. Amin. cita-citanya. Ya, Iya, apalagi Pak. bahasa hukum nih sangat penting, Mas, terutama nanti Mas menyusun yang namanya gugatan, menyusun namanya dakwaan. Jadi, insya Allah lah kita bisa berdiskusi di sini, Mas Taufik ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, Siap. siap. Oke. Oke, tanpa basa-basi, mungkin beberapa rekan-rekan saya sudah kenalan. Jadi mungkin izin ya, ini bisa share screen nggak ya? Bisa ya? Oke, saya izin share screen. Oke, sudah terlihat rekan-rekan sekalian? Sudah ya? Sudah. Sudah ya? Oke. Oke, ini saya sebelum saya melanjutkan, rekan-rekan sekalian sudah dapat materi bahasa hukum sebelumnya kan? Bahasa hukum Indonesia lah lebih kurang tepatnya, lebih kurang seperti itu. Ada yang bisa menjelaskan makna dari bahasa hukum ini apa sih membedakan dengan bahasa Indonesia pada umumnya? Ada yang tahu nggak rekan-rekan sekalian? Mungkin ini coba saya lihat nih. Ada tadi, ini yang belum saya tanya siapa ya? Nih jangan Pak, ini ya. Takutnya malah mematikan mic-nya pula nih saya tanya. Ini Rahmat Fadil ada di tempat, Pak? Rahmat Fadil? Ya, ada, Pak. Ya Pak Rahmat Fadil. Oh, lagi di luar, Pak ya? Iya, lagi di luar, Pak. Aman. Tapi bisa dengar sedikit, Pak ya? Iya. Jadi apa sih Pak yang membedakan bahasa hukum dengan bahasa Indonesia itu apa sih Pak sebenarnya membedakannya, Pak? Setelah Bapak dapat pembelajaran sebelum-sebelumnya kan, Pak, kebetulan kan sudah pertemuan ini sudah berkali-kali kan ya? Sudah keempat kali ya, Pak ya, kalau salah ya? Pertemuan ketiga Pertemuan ketiga, oke. ini. Nah, apa yang Bapak pahami tentang perbedaan bahasa hukum dengan bahasa Indonesia, bahasa hukum Indonesia itu apa sih, Pak? Dengan bahasa Indonesia pada umumnya bedanya apa sih? Mana yang Bapak tahu lah segelintir mungkin yang sudah Bapak dapatkan selama masa kuliah ini. Gimana Pak Ahmad Fadil? Beliau malu. Masih malu ya? Oh, mungkin kurang terdengar, mungkin lagi di luar. Coba ini dari kaum wanitanya nih, Ibu Ida Farida ya. Ada Ida Farida? Oh. Iya Pak, ada Pak. Ada. Boleh Bu Ida Farida, boleh menjawab nih sebelumnya. Apa sih perbedaan yang mungkin gampangnya lah secara bahasa Ibu aja?
yang saya pahami kalau bahasa Indonesia itu bahasa nasional yang dipakai di Indonesia yang menjadikan banyaknya ini bahasa yang ada di Indonesia tentu harus satu bahasa yang menghubungkan supaya terpahami oleh semua yang Hmm. dengan banyaknya ini bahasa gitu Pak. Kalau bahasa Indonesia itu Bu ya. Oke. Kalau Kalau bahasa hukum? bahasa hukum itu bahasa yang dipakai dalam dunia hukum mungkin Pak, seperti itu. Oh ya, sederhana seperti itu Bu ya. Nah, Iya. oke. Boleh bisa dibilang seperti itu. Pada dasarnya intinya bahasa hukum itu adalah hal-hal yang berhubungan atau yang digunakan terutama dipakai dalam teori dan praktek hukum, dipakai dalam aturan tertulis maupun tidak tertulis, dalam hukum adat maupun pustakaan hukum. Nah, yang dimana bersifat khas hukum dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya. Nah, jadi pada dasarnya setiap bahasa hukum itu memiliki sifat-sifatnya. Nah, nanti akan kita lebih lanjut tentang karakteristiknya. Nah, karakteristik yang berbeda dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Mengapa demikian? Karena nanti di dalam bahasa hukum ini akan dijelaskan terkait dengan masalah formalitasnya. Apa sih makna formalitas ini, Pak? Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat suatu peraturan perundang-undangan misalnya, nah, di dalam suatu peraturan perundang-undangan itu kan bisa terlihat misalnya makna apa sih yang dimaksud dengan perseroan terbatas. Nah, mungkin kita bilang perseroan terbatas itu adalah suatu badan hukum misalnya atau suatu PT, Pak, suatu perusahaan. Nah, tapi kalau kita bicara bahasa hukum artinya apa? Ya itu tidak bisa serta-merta seperti itu jelaskannya. Harus ada kajian secara formalitasnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Agar apa? Agar bahasa itu menjadi tidak lagi ambigu. Nah, atau misal itu bisa salah satu karakteristiknya ya, tidak menjadi ambigu atau misalnya sifatnya menjadi kaku dan juga hal itu juga menjadi suatu bentuk kepastian definisinya. Makanya harus diaturlah suatu bahasa hukum itu sendiri. Nah, itu juga nanti akan saya berikan contoh ini satu nih ya, misalnya nih. Ini berarti semester 1 Bu ya. Waduh, semester 1. Mungkin bisa bedain nggak ini kira-kira ya? Aduh, saya Hanya kira ini agak tricky juga kalau ngajar ya. terlalu pakai bahasa hukum yang tinggi. Iya, betul Bu. Nih makanya nih saya kira awalnya semester 4 atau 5 gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit nih rekan-rekan ya. Kita akan menyinggung-nyinggung dikit lah nih ke materi-materi mungkin semester 3 atau semester 4 nih masalah hukum pidana ya lebih tepatnya ya. Nah, ada namanya penyidikan, ada namanya penyelidikan. Nah, sebenarnya definisi dua hal ini, nah sebelum saya lanjut lah, mana tahu nih, ada mungkin rekan di sini ada yang berprofesi sebagai polisi nggak kira-kira nih? Biasanya polisi nggak ada nih ya? Atau saya tanya langsung aja ya nih. Mungkin tadi cewek yang wanita sudah, kaum lelaki lagi ya. Ini Bapak Eka Nur Alam Fajri. Ada di tempat Pak? Ada Pak. Alhamdulillah. Sehat Pak Eka? Ya siap, sehat Pak. Pak Eka ini sebelumnya fresh graduate atau sudah bekerja Pak? Sudah bekerja Pak. Sebagai? Polisi. Pas sekali saya kan, tepat sasaran. Oke. Saya Oke. Gimana Pak Eka nih? Mungkin boleh buat insight rekan-rekan sekalian sih, apa sih membedakan penyidikan sama penyelidikan? Secara proses hukum ini kan dua hal yang berbeda kan Pak ya? Apa sih Pak bedanya Pak? Terima kasih Pak. Mm-mm. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Mm. tugas di fungsi Brimob. Mm. Brimob itu tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu langsung dengan masyarakat. Oke. Tapi yang saya ketahui tentang penyidikan dan penyelidikan, Pak. Ingat sedikit waktu masih belajar pendidikan dulu. Iya, siap. Penyidikan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik di instansi kepolisian yang dimana fungsinya untuk mencari dan menemukan barang bukti untuk dilakukan untuk selanjutnya. Kemudian penyelidikan adalah suatu rangkaian kegiatan dari penyidik di mana untuk ingin memastikan bahwa terjadi atau tidaknya tindak pidana. Lebih tepatnya ya itu sih Pak. Siap. Oh, udah lumayan tepat. Ini udah bagus Pak Eka ya. Masih ingat-ingat bahasa pendidikannya ya.
walaupun dengan gaya bahasa Bapak, tapi sudah pada dasarnya sudah dapat intinya gitu. Jadi terima kasih sebelumnya Pak Eka ya. Nah, Sama-sama, Pak. ya, jadi pada dasarnya penyidikan kita bicara ini. Nah, pada proses penyidikan yang berfungsi untuk melakukan proses penyidikan siapa? Penyidik. Yang berfungsi untuk melaksanakan proses penyidikan siapa? Itulah penyelidik. Nah, inilah yang memberikan manfaat memberikan makna bahwa suatu bahasa hukum ini membedakan, walaupun penyebutannya hampir mirip, tapi maknanya itu sebenarnya berbeda. Kenapa berbeda? Yang satu itu prosesnya sudah dalam menentukan penyidikan, berarti kan sudah menentukan apakah terdakwanya siapa, barang buktinya apa, itu udah masuk proses penyidikan. Dan itu juga dikatakan sudah ada upaya paksa di dalamnya. Berbeda dalam proses penyelidikan itu adalah untuk menentukan ini berarti suatu perbuatan pidana, suatu tindak pidana atau tidak. Nah, makanya dari bahasanya saja, dari katanya saja mungkin sudah mirip. Tapi orang awam akan melihat, oh ini udah masuk penyidikan, oh berarti ini sudah sudah ditangkap orangnya. Misalnya, padahal masih penyelidikan, belum penyidikan. Nah, sebenarnya kan dalam proses yang kita ketahui, penyidikan itulah untuk adanya upaya hukum atau upaya paksa di dalamnya. Ya, seperti penangkapan, penggeledahan, terus ada penyitaan, semua itu kan ada dalam proses penyidikan, bukan di penyelidikan. Nah, inilah yang memaknai bahwa suatu bahasa hukum itu, walaupun katanya mirip, tapi sebenarnya maknanya bisa berbeda. Nah, ini ada lagi nih. Bebas dan lepas. Ini paling sering kita dengar dalam proses peradilan. Apa sih sebenarnya bebas dan lepas ini? Secara bahasa kan dua-dua ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa orang ini intinya adalah tidak dihukum. Nah, tapi kalau secara bahasa hukum, ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Mengapa demikian? Kita bisa lihat di pasal 191 KUHP maupun dalam peraturan perundang lainnya menjelaskan pada dasarnya putusan bebas itu adalah apabila suatu tindak pidana itu unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Nah, itu bisa dikatakan bebas. Artinya apa? Tindak pidana tidak terpenuhi. Misalnya mencuri. Pencurian apa sih unsurnya? Ada mengambil milik orang lain yang seluruh atau sebagiannya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara hukum. Ternyata unsur barang milik orang lainnya tidak terbukti. Ternyata barang yang diambil itu adalah barang milik kakeknya yang sudah diwariskan pada dia. Ya, itu kan tidak pencurian termasuknya. Berarti dia mengambil tapi memang untuk dia sendiri gitu loh. Nah, itu artinya apa? Berarti kan itu dikatakan sebagai putusan bebas. Berbeda dengan kata putusan lepas. Lepas ini biasanya adalah suatu perbuatan ini sebenarnya terbukti. Tapi dikarenakan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atau alasan dibenarkan oleh undang-undang, maka perbuatan ini tidak dinyatakan sebagai suatu tindak pidana. Misalnya, ya kita berhubungan berarti kembali kepada KUHP, adanya alasan pemaaf atau pembenar. Misalnya ternyata dia melakukan suatu pengerusakan atau merusak suatu jendela atau pintu, tapi ternyata karena tempat rumah itu kebakaran. Nah, berarti kan itu biasa dikatakan adanya pembelaan daya paksa. Kemudian juga ada misalnya orang mau dirampok, ternyata karena dia dirampok ini dia melawan sehingga yang perampok ini malah mati. Nah, itu kan pada kondisi itu bisa dikatakan pembelaan terpaksa, walaupun memang pada dasarnya itu harus ada proses pembuktiannya. Nah, terhadap hal tersebut itu dikatakan putusannya lepas. Yang artinya apa? Misalnya dia tadi yang membela seperti seseorang mau dirampok, ya ternyata dia gara-gara mau dirampok ini dia membela diri dan menusuk orang itu hingga mati. Ya pada dasarnya kan perbuatan itu terbukti. Hilangnya nyawa orang lain itu terbukti. Tapi itu bukan tindak pidana karena apa? Karena tadi adanya alasan pemaaf atau pembenar. Nah, inilah sebenarnya dari segi bahasa saja bisa dikatakan pada kedua hal ini sebenarnya mirip, hampir mirip. Tapi pada kenyataannya kita harus melihat secara formal atau melihat secara peraturan perundang-undangannya, ini ternyata memiliki perbedaan yang berbeda. Dan juga ini akan berakibat hukum yang berbeda juga ke dalam suatu proses pemidanaan seseorang. Mengapa demikian? Ini dulu ya, sebelum putusan MK ini berlakukan yang masalah putusan bebas itu bisa diajukan kasasi. Nah, dulu putusan bebas dan lepas ini dibedakan, ada bebas murni dan bebas tidak murni. Nah, bebas tidak murni ini salah satunya adalah lepas. Nah, akibatnya apa? Kalau misalnya kita bicara putusan bebas,
Berarti itu kan upaya hukumnya tidak ada lagi selain tidak ada lagi upaya hukum. Sedangkan putusan lepas itu masih dimungkinkan untuk upaya hukum. Karena apa? Putusannya itu adalah bersifat bebas tidak murni. Tapi sekarang kan ada sudah putusan MK, akhirnya semua putusan bebas maupun lepas bisa diupaya hukum, namanya adalah putusan upaya hukum kasasi. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu contoh lagi. Ini dari bahasa asing bisa digunakan. Pada dasarnya liability dan responsibility. Nah, sebenarnya secara upaya hukum bahasa hukum asing, dua hal ini sama. Artinya, kalau di Indonesia kan ya, artinya kan pertanggungjawaban. Tapi maknanya ketika kita berbicara suatu peraturan, liability dan responsibility ini sangat berbeda. Mengapa demikian? Yang satu memiliki suatu akibat hukum, bisa itu berbentuk sanksi. Yang satu lagi biasanya bersifat lebih ke volunteer atau moral, ke tanggung jawab seperti moral. Nah, yang mana yang sebagai tanggung jawab moral? Ya kita bicara aja. Contoh misalnya, kata-kata CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, walaupun namanya itu suatu perusahaan, wajib mengeluarkan, nah mungkin nanti Bapak-Bapak ini perusahaan, bolehlah memberikan pandangan CSR ini wajib atau enggak sih sebenarnya. Nah, kalau kita bicara tanggung jawab sosial suatu perseroan, itu kan ada pengaturan-peraturan pemerintahnya menyatakan pada dasarnya sifatnya pertanggungjawaban ini bersifat moral, yang artinya itu sebenarnya tidak boleh dikenakan sanksi ya, tapi lebih bersifat ke volunteer atau morality suatu pertanggungjawaban. Berbeda dengan liability, liability ini berbicara masalah hubungan pertanggungjawaban yang berada adanya sanksi dikaitkan di dalamnya. Contoh apa? Misalnya vicarious liability, strict liability. Nah, ini bicara masalah sanksi di dalamnya kan. Maka dengan demikian, walaupun dengan pengertian artinya memiliki kesamaan, tapi sebenarnya secara bahasa hukum makna kedua hal ini memiliki perbedaan. Nah, itulah makanya kenapa ada kegunaan sebenarnya kita mempelajari bahasa hukum itu sendiri. Apa sih kegunaannya? Yang pasti pertamanya adalah dengan mempelajari bahasa hukum juga sekaligus mempelajari asas-asas dan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam hukum itu sendiri yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan atau menyempurnaan penggunaan bahasa dalam mengungkapkan pendapat hukum, membuat suatu karya ilmiah hukum, atau membuat dokumen-dokumen hukum seperti gugatan, jawaban, dan putusan maupun sebagiannya ya. Itu kurang lebih pada dasarnya bagaimana sih yang membedakan penggunaan kita mempelajari bahasa hukum itu sendiri ya. Terutama itu apabila berhubungan dengan masalah namanya proses di peradilan, atau misalnya kita membuat suatu dokumen hukum, hal-hal ini juga harus diperhatikan untuk dalam proses penyusunannya. Nah, mungkin nih coba ya, ini kan sudah belajar mungkin hal-hal yang dasar mungkin ya. Mungkin saya coba mau nanya, ini tadi yang sudah yang wanita lagi ya. Ini saya mau, nih Windy Auliah ini ada di tempat Mbak atau Mas nih, Windy Auliah. Halo, Mbak Windy atau Mas Windy? Kayak lagi di luar ya. Ini Nunung Sahra Wildani ada di tempat? Windy, jangan cuma simpan HP, nyalakan dulu, tolong bantu jawab. Mungkin lagi ke belakang, Bu. Oke, tadi Nunung Sahra ada? Nunun Sahra Wildani. Ada di tempat? Nunun Sahra Wildani. Nggak ada ya? Jangan ditinggal saja handphonenya, nah. Aduh. Atau ini Nurfianita Dewi ada? Oh, lagi buka buku kayak nih, pada buka buku. Tenang, belum pertanyaan sulit-sulit kok. Ini saya tanyanya. Mana lagi ya? Oh ya udahlah, kita balik ke lelaki nih. Muha Arfan ada? Tidak ada ya. Muha Arfan. Mungkin faktor jaringan juga. Jaringan ya. Tapi jelas Bu suara saya, Bu? Jelas sekali. Jelas sekali Bu ya. Oke. Ada, Pak. Ada. Alhamdulillah, Pak Muha Arfan ya.
Gimana Pak Muhammad Arfan? Di mana nih posisinya? Lagi di jalan ini. Lagi di jalan ya. Eh Muhammad Arfan ini Pak, saya mau nanya Pak, sedikit saja nih. Nah, tadi kan sudah saya menjelaskan terkait dengan penggunaan bahasa hukum, terkait dengan perbedaan-perbedaannya, bagaimana cara memaknai suatu kata-kata dalam bahasa hukum. Nah, ini Bapak Muhammad Arfan, saya mau nanyakan, apa sih yang membedakan antara hak dan kewajiban di dalam hukum, Pak, yang Bapak tahu? Biasanya nih, kalau kita lihat di perjanjian, ada hak, ada kewajiban, misalnya. Hak kewajiban para pihak. Apa sih yang Bapak tahu, Pak, tentang masalah ini? Hak dan kewajiban, Pak Muhammad Arfan. Boleh dijawab, Pak? Sepemahaman Bapak aja. Jadi jangan bahaya pula nanti. Pak Muhammad Arfan. Atau mungkin ada teman-teman yang Ada yang bisa menjawab? Rekan-rekan lain mungkin. ada waktu pertemuan kedua kalau tidak salah di kelas ekstensi Ibu reguler Ibu sudah jelaskan. Oh ya udah. Nih, aku mau jawab nih, Pak Julius Latu ya. Kalau semisal- saya Pak, Oh, Pak Montaufik, boleh Pak Montaufik, boleh silakan. Kalau baik Pak. Menurut saya sejauh yang saya ketahui, hak itu adalah segala sesuatu yang menurut saya itu sudah ada sejak dari kita lahir Pak. Mm. Mm. Sedangkan hukum itu kewajiban itu sendiri adalah sesuatu yang dimana ada pada saat kita telah hidup. Contohnya kewajiban kita untuk makan mungkin Pak begitu. Mm. Kewajiban menafkahi mungkin gitu ya. Ya Pak. Oke. Oke, mungkin Pak Julius Latu mau nambahkan tadi. Pak Julius Latu tadi sudah open mic juga tuh kayaknya. Gimana Pak? Sudah dijelaskan tadi bahwa Oh, mau tambah lagi mau tahu? Mau ditambah? itu intinya melekat pada diri kita. Sedangkan kewajiban itu adalah bisa dikatakan peraturan-peraturan yang harus diikuti, maksudnya yang wajib gitu. Itu Oke. Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak Julius ya. Ini saya belum kenalan nih, Pak Julius Latu nih. Asal dari mana Pak Julius? Tanah Toraja Pak. Toraja ya? Oh, bekerja sudah? Belum. Belum ya? Masih fresh graduate kemarin? Iya. Oh, Iya Pak. Siap. Dari Toraja ya, jauh juga ya. Ya Pak. Oke, siap. Terima kasih jawabannya baik pada Pak Muhammad Taufik maupun Pak Julius Latu ya. Nah, jadi pada dasarnya seperti Bapak Ibu bilang tadi, Bapak-bapak sekalian bilang tadi, ya hak itu pasti melekat pada diri kita. Itu terutama misalnya bicara hak asasi manusia, pasti itu adalah hak fundamental yang melekat pada suatu orang manusia. Begitu juga suatu kewajiban. Kewajiban itu lahir karena apa? Karena kita memiliki hak, maka kita juga pasti harus memiliki suatu kewajiban yang harus ditepati atau dipenuhi. Nah, biasanya kewajiban ini, kita bicara masalah kewajiban hukum ya. Bagaimana sih melahirkan suatu kewajiban hukum? Tentu itu akan merundut kepada suatu peraturan perundangan yang pertama. Misalnya, kewajiban seseorang untuk menjadi seorang saksi di persidangan. Nah, itu adalah kewajiban. Misalnya, kewajiban seseorang untuk melakukan pelaporan ketika terjadinya suatu tindak pidana. Nah, itu juga suatu kewajiban yang hukum lahir dari peraturan perundangan. Nah, tidak hanya sekadar hanya peraturan perundang-undangan yang melahirkan hak ataupun kewajiban. Begitu juga tadi misalnya kita bicara kelahiran atau bicara seorang matinya orang, kelahiran itu kan pasti punya hak dan kewajiban ya. Bicara masalah suatu peristiwa hukum, kita bicara seperti itu kan. Misalnya orang lahir pasti memiliki hak tadi sebagai hak sebagai seorang manusia, dia pasti punya hak untuk dilindungi atau dia punya kewajiban juga untuk memiliki suatu memiliki suatu kewajiban di dalam dirinya. Begitu juga orang yang meninggal. Orang yang meninggal pun punya hak dan kewajiban di dalamnya. Misalnya orang meninggal itu punya kewajiban misalnya, walaupun memang pada dasar kewajiban itu nanti dialihkan kepada orang lain. Misalnya untuk membayar hutang-hutang miliknya yang itu mewariskan. Hak-hak dari dia diwarisi kepada orang lain. Itu hak yang kewajiban yang sudah diwarisi juga. Pada dasar seperti itu kita bicara hak dan kewajiban dalam hukum.
Bukan hanya sekedar dari hukumnya saja bisa lahir, bisa juga lahir dari satu bentuk perjanjian yang bisa dikatakan perjanjian itu pada dasarnya adalah perikatan seseorang yang bersifat sebagai undang-undang juga antara pihak satu dan pihak kedua. Misalnya kita bicara hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian timbal balik misalnya. Nah, timbal balik berarti kan seseorang yang pertama misalnya penjual. Nah, penjual itu punya hak untuk mendapatkan uang dari barang yang dia jual. Kewajibannya apa? Ya berarti kewajibannya juga memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang jual. Begitu juga pembeli. Pembeli berarti apa? Dia memiliki hak untuk menerima barang yang telah dibayarkannya tadi. Dan pembeli tersebut juga memiliki kewajiban apa? Membayar sejumlah uang terhadap barang yang akan disepakati antara perjanjian tersebut. Nah, itulah kita bicara masalah hak dan kewajiban hukum, yang dimana seperti saya jelaskan tadi, hak dan kewajiban itu harus dijelaskan secara nyata di dalam secara tertulis, walaupun memang terkadang ada hak dan kewajiban tidak tertulis yang mana melekat pada diri seseorang sebagai manusia. Oke, jadi seperti itu. Nah, hal ini pun nanti akan berhubungan dengan namanya karakteristik dari bahasa hukum itu sendiri. Nah, ini yang saya sadurkan itu berasal dari pendapat ahli, itu baik dari seseorang yang bernama Raymond Wack maupun ada juga dari beberapa buku yang berhubungan di ini. Kira-kira sudah ada buku wajib ya, Bu, yang sudah dibaca, Bu, atau gimana? Saya Bu. menyerahkan kepada mahasiswa untuk mengekspor sendiri buku bacaannya. Oh, gitu. Kalau Nah, mahasiswa zaman now itu kalau di drive untuk membeli satu paket buku mungkin saja bisa. oh gitu. Awal mungkin mereka boleh memilih. Penting mereka tidak terlalu kosong. Oke, betul. Nah, ini kalau misalnya saya kasih rekomen aja ya, ini sebenarnya buku-buku yang hampir kami sering pakai sebenarnya untuk masalah bahasa hukum Indonesia. Nah, ini ada nama buku dari Profesor Hilman Hadikusuma. Ini buku yang sangat jadul ya. Bahkan buku aslinya mungkin sekarang udah sulit ditemukan. Biasanya banyaknya buku bajakan. Nah, jadi buku ini pada dasarnya juga menjelaskan tentang masalah bahasa hukum Indonesia, terutama ini sangat kepakai sekali buat kita-kita yang ingin menjadi seorang praktisi ke depannya. Nah, terutama itu bisa bicara masalah terutama masalah orang ketika kita membuat suatu dokumen hukum, itu baik gugatan, dakwaan, putusan, semuanya, seseorang aparat penegak hukum itu atau seorang yang berpraktisi hukum itu harus bisa membedakan mana yang namanya peristiwa hukum, mana yang punya namanya akibat hukum, mana yang namanya perbuatan hukum. Nah, itu sangat penting untuk dibahas. Nah, nanti mungkin pertemuan berikutnya saya mungkin akan sedikit juga membahas masalah peristiwa hukum dan perbuatan hukum, yang dimana perbuatan hukum nanti ada perbuatan hukum oleh subjek hukum, perbuatan hukum yang dilakukan oleh bukan subjek hukum, lalu perbuatan subjek hukum itu dibagi lagi, nanti ada perbuatan dengan akibat dan sebagainya lah pokoknya. Nah, pada dasarnya diboleh jadi referensi rekan-rekan sekalian, bukan wajib untuk beli ya, tapi intinya kalau rekan-rekan sekalian ingin membaca buku, silakan mengenai masalah bahasa hukum Indonesia ini, yang dimana ini juga membantu rekan-rekan sekalian terutama untuk memahami apa sih konteks dari bahasa hukum itu sendiri ya. Oke, nah ini tegasnya tadi saya bilang setiap bahasa hukum itu pasti memiliki karakteristiknya, baik itu bahasa Indonesia hukum maupun bahasa dari bahasa Amerika maupun dari bahasa Inggris maupun dari bahasa Belanda, bahasa Perancis yang terutama itu kan semua kan menyerap di kita, itu semuanya memiliki karakteristik yang hampir-hampir mirip sebenarnya. Mengapa demikian? Yang pertama itu adalah masalah presisi atau kenetralan ya. Ada yang bilang juga itu harus netral atau dibilang harus presisi. Maknanya apa? Bahasa hukum itu harus sangat presisi dan tidak boleh ambigu. Nah, jadi sebisa mungkin suatu bahasa hukum itu yang dibuat di dalam suatu peraturan atau maupun secara hukum tidak tertulis, itu sebisa mungkin bahasanya ini tidak memiliki makna yang berbeda-beda ketika disampaikan kepada seseorang. Misalnya kayak kita bilang, bisa itu kan bisa ular, bisa melakukan sesuatu atau kata kerja melakukan sesuatu. Nah, tapi di dalam bahasa hukum itu sebisa mungkin jangan sampai kata-kata yang disampaikan itu memiliki perbedaan ya, memiliki makna yang berbeda. Nah, contoh paling gampang misalnya kalau kita bicara hukum laut terutama tuh biasanya. Nah, hukum laut misalnya untuk mengukur mengukur suatu panjang ZEE atau teritorial. Nah, itu kan dihitung katanya
0 mil laut. Nah, maka dibikin namanya mil laut, bukan mil pada umumnya. Kenapa? Mil yang pada umumnya dengan mil yang laut itu berbeda ukurannya. Jadi harus memiliki makna yang sangat presisi dan tidak boleh ambigu. Yang paling gampangnya seperti itu tadi. Nah, memiliki ketentuan formal. Nah, bahasa hukum itu cenderung memiliki struktur dan format yang formal. Bagaimana kita bisa melihat struktur dan format yang formal itu? Ya berarti kita melihat definisi yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri, seperti dijelaskan tadi. Misalnya definisi dari penyelidikan, definisi dari penyidikan. Nah, selain mungkin dari definisi secara formal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, nah biasanya bisa didefinisikan langsung baik dari teori-teori yang berkembang, baik itu dari misalnya kita bicara yang sekarang lagi rame nih, misalnya hukum pembuktian. Pembuktian itu apa sih? Sampai saat ini kan banyak definisi ahli-ahli yang sangat definisi orang berbeda-beda menjelaskan, oh pembuktian itu adalah berdasarkan keyakinan hakim dua alat bukti yang sah. Oh ternyata tidak seperti itu. Misalnya ada pendapat ahli bahwa tidak hanya serta-merta alat bukti saja, tapi harus juga dengan masalah nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, itu juga harus digali. Nah, artinya apa? Berarti kan ada perkembangan-perkembangan teori yang berkembang di dalam suatu mendefinisikan sesuatu proses. Nah, tapi itu tidak bisa kita katakan bahwa itu sebagai ketentuan yang formal. Pasti harus ada ketentuan yang sangat formal, itu kembali lagi kepada, kalau kami biasanya kembali lagi kepada peraturan perundangan itu sendiri yang mendefinisikannya bagaimana sedemikian rupa. Walaupun memang nanti akan ada teori-teori muncul bagi yang dilakukan oleh para sarjana atau ahli hukum. Makanya kalau orang hukum banyak yang bilang, peribahasa yang bilang katanya kalau ada 5 sarjana hukum biasanya terus ada sampai 10-15 pendapat hukum yang berbeda-beda. Jadi memang itulah, memang orang hukum ini pada dasarnya memiliki pendirian yang berbeda-beda. Begitu juga majelis hakim kita bicara. Misalnya hakim, ya kita lihat lagi Mahkamah Konstitusi aja lah kan. Dari 9 hakim, 5 hakim yang berpendapat A, 4 hakim berpendapat B. Nah, itu berartinya apa? Ya setiap sarjana hukum dan ahli hukum itu memiliki pandangan yang atau visi yang berbeda-beda dalam memandang suatu kasus per kasus. Mengapa demikian? Itu nanti kita akan berhubungan dengan namanya filsafat hukum masing-masing seseorang itu sendiri. Apakah dia menganut teori aliran positivisme, apakah dia aliran teori hukum murni, apakah dia aliran sosiologis, itu macam-macam pastinya. Jadi tergantung dari mana mereka mempelajari hukum itu, dari perspektif mana dia mempelajari hukum itu sendiri. Nah, ketiga, tegas dan kaku. Nah, ini artinya apa? Bahasa hukum seringkali bersifat tegas dan kaku. Ini membantu menegakkan hukum secara adil. Nah, maknanya apa? Ini biasanya tegas dan kaku ini akan berhubungan dengan misal contoh dalam suatu ketentuan pidana. Misalnya kita melihat dalam suatu peraturan pidana yang paling baru ya, mungkin salah cara ketentuan pidana sekarang ini kan, suatu tindak pidana dulu kan bicara pidana itu kan diancam kan hanya maksimalnya misalnya. Nah, tegas dan kaku ini kan mendefinisikan bahwa ancaman pidana yang diatur dalam suatu ketentuan pidana itu hanya ancaman maksimalnya rata-rata. Tapi muncullah perkembangan seiring dengan perkembangan zaman, ternyata tindak pidana itu tidak hanya diatur ancaman maksimal saja. Ternyata minimal pun sudah diatur. Jalan paling gampang itu misalnya undang-undang narkotika mengatur secara tegas dan kaku terhadap pemidanaannya, itu ada aturan minimal dan aturan maksimalnya. Nah, itu biasanya bicara masalah untuk pengaturan ketentuan pidana, maka bahasa hukum itu harus tegas dan kaku untuk masalah pengaturannya. Nah, retrospektif dan prospektif. Nah, secara bahasanya sudah kita bisa lihat kan, retro itu artinya kembali ke masa lalu, prospek itu berarti kan kembali untuk ke masa depan. Bedanya apa sih sebenarnya? Pada dasarnya setiap bahasa hukum itu pasti kita bisa lihat dalam dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum. Misalnya kita bicara retrospektif. Nah, biasanya ini hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu. Misalnya kalau kita lihat Undang-Undang HAM atau pelanggaran HAM berat yang menyatakan bahwa undang-undang ini bisa diberlakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi 20 atau 30 tahun sebelum undang-undang ini ditentukan. Nah, itu kan berarti berlaku ke masa lalu. Lalu kalau perspektif apa, Pak? Misal contohnya, itu berlaku misalnya untuk ke depannya. Misal contoh paling gampang. Peraturan perundangan ini akan diberlakukan 2 tahun sejak diundang-undangkan. Berarti artinya apa? Sifatnya lebih kayak KUHP yang baru kan? Kan peraturan ini akan diundangkan, peraturan ini diberlakukan 3 tahun sejak peraturan ini diundangkan. Nah, dan demikian itu adanya bahasa hukum yang bersifat prospektif di dalam ketentuan peraturan perundangan tersebut. Nah, lalu ada keharusan kepatuhan. Nah, seperti saya bilang tadi,
karena tegas dan kaku suatu bahasa hukum, maka suatu aturan hukum itu pasti ada konsekuensinya. Setiap bahasa itu ada, misalnya kita bicara seorang berkewajiban untuk melakukan, misalnya melakukan menjaga lingkungan hidupnya, misalnya gitu, memiliki kewajiban seperti menjaga lingkungan hidup. Nah, ternyata dia tidak melakukan hal tersebut, maka dengan demikian keharusan kepatuhan itu akan ada dikenakan konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukumnya apa? Yaitu pasti adalah sanksi. Nah, bisa itu sanksi administratif, bisa itu sanksi pidana. Itulah adalah keharusan kepatuhan dari suatu bahasa hukum. Lanjut, ada namanya pengistilahan dari bahasa asing. Nah, pengistilahan bahasa asing ini sudah jelas bahwa bahasa hukum di Indonesia itu rata-rata pasti banyak menyerap bahasa-bahasa asing yang sudah digunakan sebelumnya oleh negara-negara lain yang digunakan sebagai bahasa hukum negara-negara lain. Contoh, misalnya kita bicara di dalam hukum bahasa Belanda, ya kan kita tidak mengenal istilah verstek dalam bahasa hukum Indonesia. Apa sih verstek itu? Nah, itu kan salah satu bentuk bahasa hukum Belanda yang sudah digunakan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Misalnya verzet kan pada dasar hukum perlawanan gitu kan, sudah digunakan dalam bahasa sehari-hari, tetap kita gunakan istilahnya adalah verzet. Lalu bahasa Arab ya sudah banyak pasti, terutama itu bicara masalah hukum peradilan agama. Nah, peradilan agama paling banyak menggunakan istilah-istilah dengan menggunakan bahasa Arab, baik itu misalnya tentang masalah apa, Bagdaduhul, ya banyak lah, Kibladuhul. Nah, itu hal-hal yang menggunakan bahasa Arab sebagai dasar hukum di dalam putusan-putusan di dalam peradilan agama juga. Bahasa termasuk juga bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini dikarenakan banyak teori-teori hukum yang berhubungan dengan bahasa Inggris, banyak di dalam berbagai putusan pengadilan pun juga menganut sistem atau bahasa-bahasa yang digunakan dari bahasa asing. Contoh misalnya kita mengenal istilah business judgment rule dalam proses peradilan, yang dimana seseorang itu tidak boleh atau seorang direksi itu tidak boleh dipidana apabila memang ternyata dia melaksanakan prosesnya itu untuk kepentingan dari bisnis itu sendiri. Nah, itu kan dari konteks yang dimana bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, yang dimana teori yang digunakan ada atau aspek-aspek yang digunakan adalah bahasa Inggris yang kemudian kan disadurkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian juga bicara masalah strict liability atau pertanggungjawaban mutlak. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita lihat dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, pada dasarnya tanggung jawab mutlak atau strict liability itu menganut dari konvensi-konvensi lingkungan hidup yang kemudian disadurkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Nah, oleh sebab itu pengistilahan bahasa asing ini sangat erat kaitannya dalam melakukan proses penegakan hukum atau proses mengistilahkan suatu bahasa hukum di dalam dokumen-dokumen hukum terkait. Nah, itu mungkin kurang lebih tentang masalah karakteristik suatu bahasa hukum. Nah, sebelum ini saya mau nanya dulu nih mungkin, atau ada yang mau bertanya lah, dari tadi saya nanya terus ya. Sampai sejauh ini ada yang mau nanya nggak kira-kira? Rekan-rekan. Ya, silahkan karena materinya ini cukup bagus, harusnya teman-teman bisa mulai antusias bertanya dari bahasa yang paling sederhana pun boleh kok teman-teman. Boleh nih. Jangan khawatir ya, karena memang posisinya teman-teman mahasiswa ini semester 1 masih mau belajar, masih mau mengenal hukum. Jadi pada dasarnya bahasa dan logika hukum itu pengantar supaya lebih menarik. Siap. Oke, mantap nih, boleh nih. Ada yang ingin didiskusikan kira-kira mungkin Pak Eka mungkin dalam proses pekerjaan sehari-hari ada permasalahan, atau Pak Julius nih ada buka, boleh silakan Pak Julius. Oh, izin Pak. Ya, gimana? Videonya boleh. Silakan juga. Ya boleh, saya juga pengen lihat nih wajah Pak Julius nih dari Toraja gimana? Tunggu Pak, pakai baju dulu. Kenapa? Lagi ini ya? Lagi pakai baju. Berarti kepanasan ya. Oh, kepanasan ya. Makassar lagi panas-panasnya. Oh, siap. Gimana Pak Julius? Siap Pak, izin Pak. Saya mau nanya ini, mengapa argumen hukum bukan merupakan bagian dari logika, melainkan bagian dari teori hukum? Gitu Pak. Mengapa? Situ aja. Oh, iya Pak. Mengapa argumen hukum itu bukan bagian dari logika hukum? Begitu ya? Iya Pak. Oke, ini pandangan saya ya.
mungkin boleh berdebat atau enggak sebenarnya. Sebenarnya ya, jadi pada dasarnya kalau saya itu pasti pandangan dari orang lain mengapa mengatakan bahwa argumen itu bukanlah suatu logika hukum. Kalau kita bicara masalah logika hukum pada dasarnya ya, ini setelah pernah saya pelajari ya, mungkin kalau bisa saya salah atau bisa debatable lah intinya gitu ya. Oke, pada dasarnya suatu logika hukum itu dibangun berdasarkan suatu tesis-tesis ya. Artinya apa? Jadi setiap logika hukum itu berdiri dari suatu tesis-tesis yang nanti akhirnya akan menunjukkan suatu konjungsi antara satu dengan yang lainnya menghasilkan suatu kesimpulan hukumnya. Nah, makanya kita bicara masalah pelajaran logika hukum itu pasti akan berhubungan dengan masalah konjungsi, disjungsi, dan berbagai halnya. Nah, ketika kita bicara masalah argumen hukum, pada dasarnya memang kita tidak berkaitan pada dasarnya sebenarnya berhubungan dengan logika hukum, tapi bicara masalah membangun suatu argumen itu artinya kita sebagai seorang sarjana hukum itu menciptakan suatu teori, mungkin pandangannya seperti itu ya. Jadi menurut pandangan saya, mengapa sih logika hukum ini? Mungkin kalau konteks ini pembagian ya mungkin ya Pak Julius ya, saya melihatnya ya. Mungkin bukan berarti pada dasarnya mereka itu bukan satu kesatuan. Menurut pandangan saya pribadi itu satu kesatuan tetap. Ketika kita seorang membangun suatu argumentasi hukum, pasti itu harus berdasarkan nalar atau pelogikakan yang tepat dengan menggunakan logika hukum. Tapi mungkin itu dari buku apa Pak Julius memandangnya tuh? Atau ada pandangan dari profesor siapa memandang bahwa itu bukan sebagai teori hukum? Bukan sebagai logika hukum? Itu saya pernah baca waktu SMA, Pak. Iya. Saya tanyakan, Pak. Ya, itu pandangannya memang pada dasarnya mungkin pemandangan seperti itu. Tapi kalau menurut pandangan saya pribadi, sebenarnya ketika kita bicara logika hukum itu pasti akan berhubungan dengan, kita bicara membangun suatu argumentasi hukum itu pasti akan berhubungan dengan logika hukum apa yang kita gunakan. Makanya nanti bicara masalah logika hukum itu nantilah akan saya bahas lagi lebih lanjut bagaimana. Ini termasuk logika Bu ya dalamnya Bu ya nanti ya. Iya, Kelas jadi ya. bahasa ini kayak cuma 1, 2, 3 kita fokus ke bahasa, nanti sebenarnya kita kan di dasar bahasa hukum itu ada logika, kita baru masuk di logikanya gitu. Oke. Kalau mau dikombinasi juga bisa, nanti kalau ada peserta yang kurang ngerti baru jawab lebih eksplanasi lebih lanjut. Oke, boleh. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai masalah logika hukum. Nanti akan dari situ Pak Julius akan bisa mendafsirkan sebenarnya pada dasarnya logika ini, pembelajaran logika hukum ini, terutama masalah penalaran hukum ini pasti akan berhubungan dengan membangun suatu argumentasi sebenarnya. Makanya nanti inilah nanti akan saya lebih jelaskan lebih pakai materi lebih enaknya ya. Nah, itu sih kurang lebih pendapat saya Pak Julius ya. Itu. Mungkin dia masih anak muda, jadi sebutnya saudara. Oh ya. Kalau dibilang bapak saudara. nanti dia jadi pengen cepat soalnya. Ya, kebiasaan ya. Oh ya, oke. Baik, begitu ya Bung Julius ya. Asik. Siapa? Oke, ini Mbak ya, Mbak Ida Farida ya. Boleh, silakan. Dari Ida Farida. Pak, terima kasih Pak. Saya cuma mau bertanya tentang logika hukum juga sih Pak. Videonya dulu Ida. Iya. Iya Bu. Saya mau bertanya Pak, apakah logika positifnya Aristoteles itu sama dengan logika hukum atau bagaimana Pak? Terima kasih. Aliran positivisme berarti maksudnya atau gimana? Maksudnya logika yang dipakai Aristoteles itu apakah sama yang dipakai logika hukum yang dipakai dengan logika hukum Pak? Aliran positif. Nah, pemahaman saya ya. Ini saya lupa lagi nih. Ini takutnya saya salah sebut ya, salah baca lagi. Karena nanti saya harus pembacaan lagi untuk masalah positivisme ini. Tapi pemahaman aliran positivisme yang saya tahu untuk di dalam aliran hukum, dalam filsafat hukum itu pada dasarnya aliran positivisme ini lebih mengedepankan makna dari dalam hukum positif atau hukum tertulis, biasanya seperti itu. Tapi kalau masalah Aristoteles nanti saya coba telaah lagi ya. Nanti mungkin pertemuan berikutnya Ida Farida ya. Saya bukan berarti takutnya saya salah jawab nanti ya. Izin Mas Hakim, tadi itu Ida ada dikatakan oleh praktisi kita bahwa ada bidang yang mengulik filsafat, aliran yang mendasari pemikiran. Jadi filsafatnya Aristoteles, dia logikanya akan nyambung di latar belakang kehidupan sang filsuf. Jadi itu berpengaruh kepada
bagaimana dia menerjemahkan suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Jadi itu dia di filsafat hukumnya. Sementara kita ada di bagian bahasa dan logika, tidak masuk secara filosofis ke ranah filsafat. Iya. Meskipun nanti kita akan ada aliran-aliran juga seperti itu. Ya. Nanti boleh saya bahas lah sedikit nanti ya masalah aliran-aliran Depan hukum ya. karena kita Boleh. masih bahasa tiga gitu. Iya. Jadi belum saya persiapkan nanti takutnya kalau misalnya karena kan pada dasarnya kan itu bicara teoritis ya. Nah, teoritis ini ranahnya memang pada dasarnya memang itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kami pun juga harus mempelajari terkait dengan teori-teorinya. Tapi untuk terkait masalah aliran hukum, setiap orang itu pasti memiliki aliran hukum yang berbeda-beda. Nah, mungkin kalau saya bisa pribadi ya, saya pribadi mungkin kalau orang memandangkan aliran hukumnya itu bagaimana sih Pak? Siapa orang punya aliran hukum seperti apa sih? Kalau saya pribadi lebih ke aliran law as tool as social engineering. Jadi hukum itu lebih kepada untuk kemaslahatan masyarakat gitu ya. Jadi berbeda-beda lah pandangan hukum orang setiap orang itu. Nanti akan saya kenalkan berkaitan dengan aliran-aliran hukum lainnya. Nah, kayak itu ya Bu Ida ya. Ya, Soalnya untuk aliran hukum ada materi tersendirinya nanti. Oh ada ya? Oh nanti ada ya Bu ya? Boleh. Nanti saya kenalkan sekalian ya. Oke. Bu Ida ini sudah bekerja atau fresh graduate nih? Reguler Pak, Reguler. Oh, alhamdulillah. Maka pertanyaannya masih ini ya maka kritis sekali makanya saya ya, bagus, tidak apa-apa kok. Jadi boleh nanti akan saya izin nanti mungkin saya akan belajar lebih lanjut lagi nanti kalau misalnya takutnya kalau saya kasih tahu asal-asalan nanti kan gak enak juga kan gitu. Tapi pemahaman saya intinya kalau bicara masalah positif dalam hukum itu adalah bicara masalah aliran positivisme. Ya, positivisme itu yang pemahaman saya ketahui adalah bicara masalah hukum yang digunakan itu adalah bersifat hukum positif, artinya yang dimana secara lebih keterkenalkan secara tertulis biasanya seperti itu. Oke, Ida ya. Oke, baik, sama Bu Sunarti, silakan. Boleh live cam dulu boleh Bu, silakan katanya biar melihat wajahnya juga. Maaf Pak, lagi tidak menggunakan hijab. Oh gitu, ya boleh. Hijabnya dulu, pakai hijabnya. Kalian harus rapi sebenarnya. Harusnya ini rapi. Oh ya. Sambil tunggu dia pakai jilbab, silakan Muhammad Taufik. Oh yang lain, Muhammad Taufik dulu boleh. Boleh Pak Muhammad Taufik dinyalakan. Iya Pak, saya ingin bertanya ini Pak mengenai tentang apakah ada keterkaitan antara filsafat hukum dengan teori hukum itu sendiri Pak? Oh, oke. Baik. Saya jawab langsung Muhammad Taufik ya. Pada dasarnya pasti. Kenapa demikian? Jadi filsafat hukum itu kan kita bicara masalah akar. Akar segala ilmu itu ya pasti adalah filsafat. Nah, jadi dalam pembentukan suatu teori hukum, membentuk suatu asas hukum, kaidah hukum, itu pasti bicara masalah landasan filosofisnya terlebih dahulu. Begitu juga kita bicara masalah peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan itu lahir berdasarkan suatu asas terlebih dahulu atau teori terlebih dahulu. Nah, teori dan asas ini landasannya dari mana? Pasti ada 3, Pak. Dimunculkan dulu. Landasan filosofisnya apa? Landasan sosiologisnya apa? Landasan yuridisnya apa? Gitu. Begitu juga kita juga hanya bicara masalah teori saja, Pak. Bicara masalah suatu keputusan pengadilan pun. Pada dasarnya, asas filosofis itu ketika bicara menyusun atau menyusun bahkan bukan hanya putusan Pak, jurisprudensi suatu putusan pengadilan lah bisa dikatakan itu pasti ada landasan filosofisnya. Misalnya kita bicara Pak Muhammad Taufik, kenapa sih ada mengajukan mengapa ada upaya hukum peninjauan kembali, munculnya upaya hukum peninjauan kembali. Secara landasan filosofisnya apa? Itu adalah hak seorang sebagai seorang manusia. Manusia itu memiliki hak dasarnya adalah untuk membela diri, memiliki hak untuk membela dirinya. Nah, munculnya secara filosofis itu tadi karena ada hak seseorang manusia atau hak seorang manusia untuk melakukan upaya hukum sejauh mungkin atau membela dirinya. Nah, sosiologisnya kenapa? Kalau di Indonesia karena ada cerita Sengkon dan Karta, misalnya seperti itu, Pak ya. Jadi pasti setiap teori hukum itu pasti akan berhubungan dengan landasan filosofis, yuridis dan sosiologisnya. Itu Pak Muhammad Taufik ya. Ada tambahan Pak Muhammad Taufik? Tidak Pak. Tidak ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya Pak Muhammad Taufik ya. Ini Pak Muhammad Taufik. Ada apa namanya? Yang tadi ya nih, yang ini ya, yang dari Makassar ya? Dari Iya Pak. Oh ya. Goa Pak, Goa. Goa tadi ya. Oke, siap. Iya Pak. Oke, silakan Pak Eka. Terima kasih Pak.
Saya langsung saja mungkin Mm-mm. tidak bertanya tapi memberikan saran supaya kita lebih supaya saya lebih mengerti lagi, mungkin teman-teman Heeh. juga. Karena kita berbicara dengan karakter bahasa Heeh. hukum, bagaimana jika kita langsung membeda mungkin sebuah pasal yang Pasal boleh. Mm-mm. yang mengandung Mm-mm. karakter bahasa hukum sendiri supaya kita bisa lebih paham jika Nah, kita melihat sebuah pasal, oh pas kita harus. sekali. Terima Pas kasih sekali Pak. Pak Eka. Karena Ya. sebenarnya karakteristik ini jadi tugas saya nanti. Ya, Minggu depan. Oke, ini pas sekali mungkin Pak Eka udah gebet kali ya, pengen tahu maksudnya gimana. Oke, Bu Lisa mungkin izin Bu ya, nanti kasih boleh sedikit tugas saja mungkin jadi biar jadi diskusi buat besok minggu depan Bu sebenarnya. Boleh Diperbuat. nanti di akhir pertemuan boleh. Ah, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, nanti saya akan memberikan tugas pada dasarnya, terutama dari masukan Pak Eka tadi. Sebenarnya juga memang sudah saya pikirkan dari kemarin adalah membuat menilai karakteristik hukum, bahasa hukum dari suatu putusan maupun dari suatu peraturan perundangan. Nanti rekan-rekan sekalian, silakan saya akan intinya sebenarnya nggak usah kalau mau rekan-rekan tulis dalam suatu Word silakan, tapi intinya nanti saya cuma minta silakan rekan-rekan masing-masing presentasikan mana yang menunjukkan bahwa ini bahasa hukum itu bersifat tegas dan kaku. Nah, mana bahasa hukum ini menentukan bahwa dia retrospektif atau prospektif. Mana adanya pengistilahan bahasa asing dalam suatu peraturan perundangan atau dalam suatu putusan. Nanti untuk undang-undangnya atau apa putusannya mungkin kita batasin saja biar tidak terlalu lebar ke jauh kemana-mana. Mungkin kita menggunakan paling gampang undang-undang lingkungan hidup ya PPLH 3229 karena apa di situ banyak istilah asing juga digunakan, mungkin masalah sanksi juga banyak digunakan, kita gunakan undang-undang itu aja ya. Kebetulan juga mungkin Mbak Kurnia juga paham ya kan karena berhubungan dengan pekerjaan di sana mungkin bisa membantu rekan-rekan sekalian ya menulis itu. Begitu ya Ini kurang nanti lebih ya. dituliskan kembali Ya. tugas akhirnya supaya mereka tidak bingung seperti itu. Oke, boleh. Nanti di akhir nanti saya tulis ada grupnya nggak nih Bu? Boleh kalau misalnya grup boleh gabung lagi nanti ya. Boleh, nanti admin masing-masing grup ekstensi dan reguler tolong undang Bapak Hakim. Ya. Nih saya cetak nomor dulu aja ya, tulis di chat dulu nomor saya. Ya. Mungkin nanti boleh diundang. Oke, atau saya nanti sampaikan ke mereka. Oke. Kita masih punya Sunarti sama Opul Nur Alim yang mau bertanya. Oke, Sunarti sudah boleh. siap hijabnya? Sunarti sudah? Boleh. Tadi disuruh menggunakan hijab dulu. Sudah digunakan? Sudah, Halo. Pak. Oh Silakan. ya. Ada yang logo kamera stop video, ada. Langsung jelek sinyalnya. Oh, udah. Nah, kan lebih nyaman nih melihatnya nih sekarang nih kan. Iya. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, Pak. Apakah ada syarat-syarat yang harus terpenuhi supaya bahasa hukum itu mudah dipahami? Bahasa syaratnya ya? Iya. Kiat atau syarat nih? Syaratnya, Pak, atau syaratnya. mungkin iya. Oke. Ini mungkin syarat-syarat agar mudah dipahami atau mungkin bahasa hukum ini bisa dimengerti oleh orang banyak ya gitu ya. Nah, iya Pak, kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya penggunaan bahasa itu yang sudah pasti diatur dalam suatu peraturan perundangan maupun ketentuannya. Biasanya ada, misalnya kita bicara masalah pembuatan suatu dokumen hukum. Nah, kita bicara masalah pembuatan suatu surat dakwaan lah ya. Saya ambil contoh gitu ya, pembuatan suatu surat dakwaan. Nah, ada berbagai peraturan itu menjelaskan bahwa suatu surat dakwaan itu harus cermat, jelas, dan lengkap. Nah, penggunaan cermat dan jelas dan lengkap ini kan apa sih maksudnya? Jadi misalnya penggunaan pasal yang tepat, penggunaan penguraian unsur yang jelas, harus jelas tidak ambigu, dan juga harus menjelaskan unsur itu secara lengkap suatu perbuatan tidak pidana. Ini kita bicara masalah dokumen hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan ya, dalam suatu surat dakwaan. Misalnya ambil saya contoh tadi seperti itu tadi. Nah,
Kemudian, misalnya dalam suatu hal pembentukan suatu dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, maka itu akan merujuk kepada peraturan perundang-undangan itu baik dalam pembentukannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dimana menggunakan bahasa Indonesia misalnya, dan juga tentunya harus ada penjelasan secara lugas dan tegas. Nah, itu berbeda-beda. Jadi tergantung dari dokumen apa yang akan dibuat. Itu pasti yang pertama, penggunaan bahasa hukum, syarat untuk penggunaan bahasa hukumnya, Mbak Sunarti. Begitu juga misalnya kita bicara pembuatan dokumen hukum dalam suatu gugatan. Nah, gugatan itu memang pada dasarnya itu nanti akan berhubungan dengan teori-teori yang sudah dikembangkan. Misalnya pembuatan suatu gugatan itu menggunakan bahasa hukum yang dimana diatur, yang dimana secara bahasa hukum yang di dalam fundamentum petendinya itu adalah alur-alur suatu peristiwa hukum, itu harus disebutkan. Makanya tadi saya bilang kalau di setiap aparat penegak hukum itu harus mempelajari makna apa bedanya peristiwa hukum, apa bedanya perbuatan hukum, apa bedanya fakta hukum. Nah, itu nanti akan kita bahas nanti ke depannya. Jadi itulah syarat-syarat yang harus dipahami atau diketahui oleh setiap aparat penegak hukum dalam menyusun suatu dokumen hukum. Jadi kembali lagi pertanyaannya untuk Mbak Sunarti, syaratnya apa? Tergantung dari dokumen apa yang mau dibuat, itu tadi. Ya, entah itu membuat surat dakwaan, itu tadi ada cermat jelas lengkap misalnya, entah itu membuatan suatu peraturan perundangan, masalah legal drafting, itu akan merujuk kepada peraturan perundangan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang digunakan harus menggunakan bahasa Indonesia dan sebagainya. Dan misalnya menggunakan perjanjian luar negeri. Nah, perjanjian luar negeri kan berarti kita harus menafsirkan atau mentranslate lagi ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seperti apa? Nah, itu ada lagi aturannya. Penggunaan syarat penggunaan bahasa hukum tergantung bagaimana fungsi yang ingin ditujukan. Kurang lebih seperti itu Mbak Sunarti ya. Oke, ada mau tambah lagi Mbak Sunarti mungkin? Tidak ada Pak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Sekarang ada Opu Nur Alim. Opu Nur Alim ya, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Opu Nur Alim ini dari mana asalnya? Asal Bulukumba Pak. Dari mana? Bulukumba Pak. Bulukumba ya? Oh, Iya. Bulukumba. Alim ini marga bukan? Bukan Pak. Atau nama keluarga bukan? Nama sendiri Pak. Hah? Nama sendiri? Iya. Oh enggak, soalnya ada hakim dari Sulawesi terkenal itu namanya Bapak Alim, Muhammad Alim, kalau terkenal tahu. Hakim MK dulu kan? Kalau rekan-rekan tahu. Oke, gimana? Iya Pak, pertanyaan saya begini Pak, apa sih peran logika hukum dalam memecahkan masalah hukum? Peran logika hukum dalam Iya, memecahkan masalah hukum. Hampir Iya, Pak. mirip-mirip pertanyaan dengan Pak Julius tadi ya. Iya Pak. Oke, pada dasarnya pasti berfungsi untuk masalah menggunakan logika hukum. Mengapa demikian? Nanti kita akan bicara masalah, misalnya, kalau kita bicara menentukan suatu logika hukum ini kan kita akan berhubungan dengan tesis-tesis yang suatu tesis-tesis. Nah, di mana untuk menunjukkan suatu premis dengan premis-premis. Nah, logika hukum ini pasti akan berfungsi nanti. Misalnya kita ambil contoh langsung ke penegakan hukum aja ya Pak Opu Nur Alim ya. Misalnya dalam hal menentukan suatu seseorang telah membunuh atau mengambil nyawa orang lain, itu kan pasti akan berhubungan dengan logika-logika hukum di dalamnya. Nah, misalnya tiba-tiba ditemukan mayat di suatu rumah sakit. Nah, gimana ada mayat ini? Pasti itu akan berhubungan hilangnya nyawa orang lain ini antara dua. Bisa karena dia sakit, bisa karena dia memang sengaja dilukai oleh orang lain. Nah, berarti kan ini akan hubungan kausalitas. Nah, sebab dan akibat. Nah, hubungan sebab dan akibat ini kita bicara masalah logika hukum di dalamnya. Apakah semua penyebab bisa dikatakan akibat hukum yang terjadi, atau penyebab paling terdekat itulah sebagai akibat hilangnya nyawa orang lain tadi. Sejauh ini masih paham nggak misalnya? Nah, secara kausalitas dalam suatu hukum pidana ini kita bicara masalah logika hukum di dalamnya Pak. Nah, gimana cara menentukan logika hukum di dalamnya? Kita melihat, misalnya ternyata ya kayak kita contoh misalnya orang mati tiba-tiba, kayak misal Jessica Mirna lah. Kenapa sih Jessica Mirna ini dikatakan siapa yang mati? Mirna ya? Saya lupa lagi ceritain. Ya Mirna ya. Mirna yang Jessica yang bunuh ya. Saya suka balik-balik kadang.
Jessica itu dikatakan kenapa kok bisa jadi pembunuh padahal dia tidak ada terlihat memasukkan cairan ke dalam minumannya. Tapi ada yang beranggapan secara logika hukum atau secara psikologis seorang manusia, ketika seseorang misalnya ada kan yang dijelaskan Prof. Edi kemarin, kalian memasukkan apa ke minuman si Mirna misalnya. Nah, itu kan secara sederhana, itu secara logika, berarti orang yang melakukan reaksi negatif terhadap suatu perbuatan bisa dikatakan secara patut dia bisa dikatakan sebagai pelakunya. Nah, hal-hal yang seperti inilah mungkin kita akan pelajari nanti, misalnya karena dia melakukan reaksi negatif dari suatu perbuatan, bisa dikatakan dia melakukan suatu tindak pidana misalnya gitu. Misalnya suatu tindak pidana, oh Pak, saya tidak ada ngambil barang itu, tapi barang itu sudah ada di luar, padahal yang saya tanya, apakah saudara pernah melihat barang yang terletak di depan rumahnya, misalnya saya lihat sepeda motor itu, tiba-tiba dia jawab, oh saya tidak pernah mengambilnya Pak. Nah, itu kan reaksi negatif yang dimana nanti dari premis-premis yang kita dapat ini bisa kita simpulkan atau kita kausalitaskan bahwa dia ya pelakunya. Maka saya bilang logika hukum itu pasti sangat berpengaruh dalam hal terutama untuk masalah penegakan hukum, apalagi kalau misalnya ternyata terdakwa tidak mengaku, atau misalnya dalam suatu proses perdata ternyata para pihak saling menahan argumentasinya, maka kan kita butuh antara tesis dan tesis ini butuh suatu sintesisnya gitu. Itu makanya saling berhubungan Pak Opunur Alim. Kurang lebih seperti itu jawaban dari saya Pak Opunur. Saudara Opunur, saudara ya. Masih muda nih. Masih belum bekerja ya? Udah bekerja belum ya? Oh ya, wajahnya masih regular kelas ini. Oh, ketua kelasnya. Oh ya, regular kelas artinya kelas hari biasa, hari kerja. Jadi ini Selasa, Rabu, Kamis. Sementara ada teman-teman yang di sini itu kelas lisensi memang pekerja. Oh, berarti ini kuliahnya offline Bu sebenarnya Bu ya? Kalau yang ini iya, regular ya? dan mereka offline. Cuma kemarin itu keteteran mereka dan Pak Hakim, Mas Hakim tidak bisa mengampu kelas. Jadi saya gabung aja dulu untuk dapat masukan dari praktisi. Siap Bu. Baik, ini ada bertanya lagi, udah lumayan banyak. Ini Pak Julius mau nanya lagi nanti ya. Ini coba Pak Rusli Umar dulu ya. Saudara Rusli Umar. Setikala itu lagi. Ya, izin Pak, makasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Oh, masih di jalan ya Pak ya? Jauh perjalanan kayaknya ya? Siap Pak, saya lagi berhenti dulu Pak untuk bertanya. Oh, oke. Ya, makasih Pak. Gimana? Ini Pak, untuk lebih kami memahami terkait materi yang disampaikan sama Bapak, bisa kami bantu Pak untuk mungkin referensi buku pegangan buat kami, khususnya untuk spesifik ke semester awal Pak, biar tidak terlalu kami kemudian lengkap dengan contoh-contoh kasusnya Pak, biar kami bisa pahami. Nanti kami pelajari apa-apa yang kami belum paham, baru kami lanjut untuk pertanyaan ke Bapak agar bisa lebih tahu lagi. Siap. Pak. Terima kasih ya Pak Rusli Umar ya. Ini lebih ke saran ya, meminta saran ya. Nah, untuk buku mungkin boleh ini Pak Rusli Umar, ini referensi kalau saya ya. Nanti kalau rekan boleh nambah buku yang lain, tapi tidak termaktub pada ini buku ini aja ya. Nah, kenapa buku ini? Pada dasarnya ini sebenarnya digunakan oleh penegak hukum paling banyak sebenarnya. Karena tentang bahasa hukum Indonesia ini, terutama dalam hal kita menyusun dokumen-dokumen terkait dengan dokumen hukum. Baik itu gugatan, dakwaan, keberatan, jawaban. Nanti rekan-rekan yang mau jadi advokat, nah itu harus bisa menggunakan buku ini. Sama satu lagi, ini ada satu buku sebenarnya. Mungkin kalau rekan-rekan mau baca, tapi sulit nih cari yang aslinya ya. Saya udah jarang sih dapatnya buku yang aslinya. Nih, Critical Thinking. Ini dari bukunya, sebenarnya ini penerbitnya dari Bandung juga nih, terutama karena mungkin mahasiswa-mahasiswa, kebetulan saya tuh S1 di Bandung, jadi banyak menggunakan buku ini. Nah, buku ini biasanya berhubungan dengan, kalau rekan-rekan sekarang mendengar istilah logical fallacy, nah buku ini paling bagus nih digunakan. Nih, Critical Thinking, Membangun Pikiran Logis, karya Kasdin Sihotang dan kawan-kawan ya. Ini kalau nggak salah terbitan orang Unpar kalau nggak salah. Nah, aslinya juga susah dicari lagi nih. Sama kalau bicara buku logika, yang paling sering orang digunakan pasti Bernard Arif Siddhartha ya. Itu mungkin banyak di sana pakai itu juga nggak ya? Nggak tahu ya saya.
Biasa hampir semua mahasiswa hukum Ya, pakai kalau untuk mata kuliah bahasa hukum ini, Mas Hakim Heeh. akumulasi dari Bernard Siddhartha. Ya, Siddhartha ya Bu ya. Ya, Sebelah karena sana. logika hukumnya. Cuma Heeh. saya enggak will prepare mahasiswa, saya suruh beli buku begitu. Karena pada Betul. dasarnya akumulatif dan Betul. konsepnya diambil sisipan yang penting aja. Kalau mereka mau Mm-mm. belajar secara khusus, mereka cari sendiri di toko buku. Betul. Karena kalau kita termaktub satu buku aja, nanti itu akan terjebak dengan pemikiran itu aja. Jadi paling bagus adalah pasti kita membuat dari segala sumber atau referensi ya. Bahkan sekarang mungkin kita sudah melihat jurnal pun sudah terbuka sekarang kan, open jurnal. Jadi semuanya itu bisa kita ambil ilmunya gitu. Oke. Jadi jangan termaktub di satu buku aja sih Pak ya pada dasarnya. Itu sih tanggapan saya ya. Oke. Lanjut Makasih, mungkin. Oke, sama-sama Saran. Pak. Oke, ini ya, lanjut ke Pak Julius nanti terakhir aja Pak ya. Julius sudah ada Peti dan ada Aslina. Oh, Aslina dulu, oleh Aslina. Orang Sunda ini bukan? Aslina. Aslina, silakan Aslina. buka videonya. Aslina orang mana? Orang Bulukumba, Pak. Oh, Bulukumba, bukan Aslina Sunda ya, bukan ya? Bukan. Oh, punya kapal pinisi enggak? Tidak, Pak. Oh, tidak punya ya. Oke. Silakan Mbak Aslina, Iya, Mbak ya, Mbak Aslina, makasih, silakan. Pak. Saya mau bertanya sedikit. Mm-mm. Hal-hal fatal apa seperti apa yang dapat melanggar karakteristik bahasa hukum? Hal-hal fatal apa? Oke. Ini Seperti paling apa? seperti apa? Misalnya, ya tadi saya jelaskan. Ketika kita bicara masalah karakteristik hukum ini, kita harus bisa mengetahui makna-makna atau setiap kata-kata atau frasa-frasa itu definisinya apa. Misalnya seseorang bikin suatu pembelaan, misalnya ya. Misalnya Aslina menjadi seorang penasihat hukum, bikin suatu pembelaan. Secara garis besar posita di dalam Aslina itu adalah membantah unsur-unsur di dalam putusan. Nah, tapi Aslina meminta dalam petitumnya adalah meminta agar terdakwanya lepas. Nah, secara karakteristik kan itu sudah salah, bebas dan lepas seperti saya jelaskan tadi. Bebas itu artinya apa? Berarti dia salah satu unsur dari suatu tindak pidana itu tidak terbukti. Tapi ternyata yang Aslina minta itu adalah malah meminta diputus lepas. Berarti kan itu sudah menjadi suatu bentuk kekeliruan dalam hal seseorang menyusun suatu bahasa hukum. Kemudian juga bagi seorang hakim misalnya. Nah, seorang hakim dalam putusannya itu frasa merampas barang, misalnya bicara konteks barang bukti, ini paling sering biasanya terjadi pada banyak hakim. Konteks barang bukti. Ada barang bukti yang dirampas untuk negara, ada barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan. Dua hal ini kan berbeda sebenarnya. Nah, secara hukum di KUHP itu harusnya adalah dimusnahkan, tapi sering dalam putusan itu dibikinnya dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas oleh negara. Secara akibat hukum dua hal ini berbeda akibat, memiliki dua akibat hukum yang berbeda. Yang satu apabila dirampas oleh negara artinya itu dilelang, yang satu lagi dirampas untuk dimusnahkan artinya barang bukti itu dimusnahkan. Nah, secara peraturan perundang-undangan kita bicara setiap peraturan undang-undang itu beda-beda. Misalnya undang-undang narkotika. Undang-undang narkotika itu barang buktinya bisa dirampas oleh negara, bisa dirampas untuk dimusnahkan, tergantung peruntukannya. Kapan dirampas untuk negara? Misalnya diperuntukkan untuk untuk bahan penelitian, atau misalnya dirampas untuk dimusnahkan, misalnya memang karena ini merupakan barang bukti yang digunakan untuk tindak pidana. Nah, alhasil maka ketika seorang hakim menjatuhkan putusan, misalnya ternyata ada mobil. Nah, mobil ini secara tindak pidana memang digunakan untuk melakukan tindak pidana, tapi secara nilai ekonomis dia punya nilai ekonomis, tapi ditulis sama hakimnya adalah dirampas untuk dimusnahkan. Akibat hukumnya bermasalah tidak? Akan jadi suatu hal yang fatal tidak kira-kira menurut Aslina? Bermasalah. Bermasalah. Kenapa masalahnya? Itu tadi, itu punya nilai ekonomis yang seharusnya negara mendapat penghasilan dari lelang mobil tersebut, malah dimusnahkan. Nah, itulah dalam hal penggunaan bahasa-bahasa dalam hukum itu jangan sampai menjadi kekeliruan, terutama kita bicara masalah menggunakan dokumen hukum. Oke?
iya Itu ya Pak. Mbak Terima Aslina kasih. ya. Ya, terima kasih sama-sama pertanyaannya ya. Kita Oke, masih lanjut. punya mungkin menarik sekali nih Mas. Ya. Ada Iya. Rahmat Hidayat, ada Suryadi, dan masih ada Mm-mm. Penti Kala. Bagaimana? Mau Penti, dijawab dulu atau gimana? boleh Penti kalah, silakan. Penti Kala, silakan. Iya. Kenalan dulu lah. Kenalan dulu Pak Mas Penti. Asli dari mana? Kerja atau baru fresh graduate? Mungkin Mas Hakim bisa minum dulu lah sambil tunggu dia bertanya. Boleh, aman Bu. Ya, kalau asli dari Toraja, saya mengambil kelas reguler. Penti kalah sama Julius kenal? Satu kampung enggak? Iya, satu kampung. Satu kampung di Toraja juga sama. Iya, di Toraja. Oh, tetangga ya? Tetangga daerah. Tetangga daerah aja ya. Oke. Ini kalanya bukan Yusuf Kala ya, beda ya? Beda. Beda ya? Kalau itu 2 L-nya Mas Hakim. Oh, L-nya 2 Bu ya. Oke. Oke, gimana? Mas Penti, boleh silakan. Ya, saya mau bertanya, bagaimana hubungan antara logika dan penalaran hukum tersebut? Itu juga. Oh, hubungannya? Iya, hubungan antara logika dan penalaran hukum. Hubungannya adalah pasti sudah jelas logika hukum dengan penalaran hukum. Pada dasarnya penalaran hukum ini pasti satu bagian dari logika hukum itu sendiri. Nah, jadi untuk berhubungan dengan antara logika dan penalaran hukum itu sudah menjadi satu kesatuan pada dasarnya Pak Penti ya. Jadi mungkin kalau misalnya kejelasannya nanti mungkin akan saya definisikan lagi lebih lanjut nanti dalam materi logika hukum ya. Gitu sih. Jadi mungkin kalau untuk saat ini mungkin sama seperti tadi Pak Julius, seperti Pak siapa tadi ya, Mbak Sunarti, kurang lebih nanti pertanyaannya untuk logika hukum, aliran hukum akan saya bahas lebih lanjut lah ke dalam materi berikutnya. Oke? Siap. Siap. Oke. Oke, makasih Pak. Sama-sama Pak Penti ya. Mohon maaf belum bisa menjawab dengan memuaskan ya. Oke, Siap, Pak Suryadi, boleh nih, Suryadi. Masih ada di tempat Pak Suryadi? Belum ya? Rahmat. Iya, terima kasih. Ada. Ada. Videonya Pak Suryadi. Oke. Lagi nggak enak badan Bu. Oh, lagi nggak enak badan. Kan mukanya bukan badannya mau dilihat. Ya udah. Mungkin alergi kamera ya, alergi kamera. Ya, Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Asal dari mana? Perkenalan dulu Pak Suryadi, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi. Saya asli Flores Pak. Flores. Oh, NTT ya? Iya. NTT ya. Sekarang lagi di Makassar. Oh, di kabupaten mana Flores ya? Kabupaten Manggarai Timur Pak. Hah? Kabupaten Manggarai Timur. Manggarai itu Lembata bukan? Bukan ya? Jauh Pak. Jauh. Beda pulau. Beda pulau ya? Iya. Oh ya. Iya Pak. Oh, kira saya Lembata tadi. Oke, lanjut. Gimana Pak Suryadi? Begini Pak, saya mau tanyakan tentang logika hukum Pak. Oh, logika Karena hukum ya? Oke, gimana? Mungkin karena secara umum itu bahwa logika itu kan tidak terlepas yang namanya argumentasi dan definisi Pak. Nah, pertanyaan saya begini Pak, apa kaidah-kaidah dalam logika hukum itu untuk berdefinisi dan berargumentasi yang benar Pak? Apa kaidah-kaidahnya dalam logika hukum Pak? Sorry, kurang jelas Mas pertanyaannya Mas. Pertanyaan saya begini Pak, bagaimana kaidah-kaidah dalam berargumentasi dan berdefinisi dalam ranah logika hukum Pak? Ranah logika hukum, apa aja kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan gitu ya? Iya Pak. Iya. Ya, pada dasarnya kalau kita bicara ini kan bicara kaidah hukum dulu ya. Oke.
Nah, kalau kaidah hukum ini sangat berhubungan dengan bahasa hukum pada dasarnya. Kenapa? Kalau kita bicara kaidah hukum itu pasti adalah suatu asas atau suatu teori yang sudah dinormatifikasi atau yang sudah diakui. Maka itu akan menjadi suatu kaidah hukum yang dimana kaidah hukum ini digunakan atau diberlakukan dalam suatu sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Nah, lalu apakah dalam pembentukan kaidah-kaidah hukum ini berhubungan? Harus ada penalaran hukumnya, argumentasinya, membangun suatu argumentasi. Seperti itu ya Pak Suryadi ya? Halo? Oh iya Pak. Ya sudah jelas seperti jelaskan tadi. Untuk ini berarti kita bicara masalah pembentukan suatu kaidah hukum. Suatu kaidah hukum itu bisa diberlakukan karena apa? Karena sudah diberlakukan dalam suatu kelompok masyarakat, baik itu tertulis maupun hukum tertulis. Nah, memang kalau kita bicara hukum tertulis sudah jelas di Indonesia sendiri sudah diatur bagaimana sih peraturan perundang-undangan itu bisa diberlakukan baik secara aspek formal maupun material itu sudah diatur. Aspek formalnya berarti dia itu harus bisa dikatakan dibentuk oleh orang yang berhak, misalnya itu adalah legislator, dan kemudian juga dibentuk dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Itu yang pasti pertamanya untuk bentukan suatu kaidah hukum. Lalu kalau tertulis tidak tertulis gimana? Itu bergantung pada masyarakat hukum adatnya masing-masing. Nah, itu kita bicara kaidah hukum. Lalu bagaimana dengan hubungan argumentasi dan logika hukum? Itu pasti sangat berpengaruh, Pak Suryadi. Kenapa? Itu yang saya jelaskan tadi. Ini kita bicara masalah landasan-landasan filosofis dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan atau bahkan bukan hanya kaidah hukum yang kita bicara di sini, baik itu secara putusan ataupun jurisprudensi, pasti kita bicara akan berhubungan dengan argumentasi dan logika-logika hukum yang berhubungan di dalamnya. Seperti itu Pak Suryadi ya. Penting untuk lebih jelasnya, penjelasan tentang kaidah hukum, bagaimana cara pembentukannya, tata cara pembentukannya, apa itu beda asas dan kaidah, nanti saya akan jelaskan. Kebetulan mungkin itu materi berikutnya, mungkin insya Allah saya jelaskan seperti itu Pak Suryadi ya. Oke? Oh iya Pak, siap Pak, siap. Oke, boleh. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Pak Rahmat Hidayat MS, boleh? Rahmat, silakan Rahmat. Kedengaran Ji? Kedengaran Ji. Pas Ji. Iya, lanjut. Rahmat Hidayat, kenalan dulu lah dari mana nih? Ya, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat MS, asal dari Goa. Goa ya. Sama dengan ini tadi, Muhammad Taufik ya? Sama? Dia di Sumbu Minasa. Oh, kalau Rahmat Hidayat di mana? Saya di Palangga. Palangga. Lebih tepatnya. Lebih dekat ke Makassar, enggak? Jauh-jauh. Jauh ya? Oke. Iya. Gimana coba Rahmat Hidayat? Saya ingin bertanya, apa peran konsep keadilan dalam filsafat hukum dan bagaimana konsep keadilan, bagaimana konsep ini telah berkembang sepanjang sejarah? Wih, panjang nih kalau bisa keadilan nih. Banyak versi-versinya pastinya. Nah, ini pasti Menurut secara pandangan garis dari Bapak saja. ya. Secara garis besar nanti kita bicara konsep keadilan dengan filsafat itu akan berhubungan. Nanti ada keadilan menurut versi A, versi B, versi C, keadilan menurut teori hukum murni, keadilan menurut versi ini pasti akan berhubungan. Nah, apa hubungannya? Seperti saya jelaskan tadi Pak Rahmat Hidayat, filsafat ini yang pemahaman Pak Hidayat gimana kira-kira? Filsafat itu apa sih maksudnya? Kalau menurut saya, pemahaman Pak Rahmat Hidayat dulu lah. Filsafatnya apa sih maksudnya gitu? Kira-kira bahasa Pak Rahmat Hidayat nggak usah dari buku. Nah itu kurang maksudnya. Saya catat juga. Kalau yang pemahaman Pak Rahmat Hidayat aja, apa sih makna filsafat itu sebenarnya? Filosofi, kan? Filsafat adalah disiplin intelektual yang mempertanyakan dan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, etika, nilai, logika, dan berbagai aspek lainnya dalam usaha untuk memahami dunia dan tempat manusia di dalamnya. Ya, secara konsep keilmuan filsafat itu, bukan keilmuan lagi, filsafat itu adalah ilmu dasarnya ya, gitu ya. Dasar dari suatu ilmu itu pasti bicara masalah filsafat. Nanti muncul dalam filsafat itu ada logika, ada estetika, ada namanya banyak, ada 5 dasar, saya lupa lagi, nanti masih saya bahas gitu. Oke. Nah, di dalam filsafat itu pasti akan berhubungan dengan namanya konsep
konsep namanya logika, konsep namanya pembentukan suatu teori dari logika itu akan berhubungan, nanti akan membentuk suatu teori-teori yang berhubungan dengan keadilan. Nah, keadilan ini kan bicara masalah teori-teori yang dibentuk karena adanya aliran masing-masing aliran-aliran filsuf itu sendiri. Jadi setiap aliran filsafat ini memandang suatu keadilan itu berbeda-beda gitu. Ada yang memandang keadilan itu adalah keadilan yang semakin banyak orang memandang atau mayoritas memandang itu sebagai suatu keadilan, itulah keadilan sebenar-benarnya. Ada yang memandang keadilan itu bagaimana yang memang diberikan rahmatan dari oleh Tuhan itu sendiri. Jadi pandangan itu berhubungan dari mana, Pak Rahmat Hidayat? Pasti berhubungan dengan landasan dia sebagai seorang filsafat yang seperti apa. Jadi pasti sangat berhubungan. Hubungan antara teori keadilan dengan dengan filsafat yang dianut oleh masing-masing penganut teori keadilan itu sendiri. Pasti nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi, pasti nanti akan saya jabarkan lebih banyak mengenai masalah hubungan teori keadilan dan teori filsafat itu sendiri. Nanti tergantung dari Pak Rahmat Hidayat sendiri Saudara Rahmat Hidayat sendiri mau menggunakan pandangan keadilan yang seperti apa. Apakah mungkin keadilan mayoritas adalah keadilan layaknya, atau keadilan yang dimana bersifat keadil itu adalah sama rata, atau misalnya bersifat adil itu sesuai proporsionalnya, kan itu pandangan dari masing-masing filsafat yang dianut oleh masing-masing pemikir itu sendiri. Gitu kira-kira Pak Rahmat Hidayat ya. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Lanjut Mbak, ini Mbak Windy ya, Windy Aulia ya. Boleh silakan. Oh, pada habis sholat semua kayaknya. Oke, boleh. Silakan dihidupkan ininya, mic-nya. Boleh kenalan dulu Mbak Windy, dari mana asalnya, bekerja atau tidak bekerja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Aulia. Alamat Bulukumba. Di Bulukumba ya? Ya. Asal Bulukumba juga atau lagi di Makassar? Ya. Lagi di Makassar. Lagi di Makassar. Oke, silakan Mbak Windy. Pak, mau bertanya? Tetangga juga sama Taufik sama siapa tadi, Rahmat Hidayat, tetangga? Enggak. Tidak, Pak. Beda lagi. Bulukumba ya? Oh, Bulukumba tadi siapa? Siapa Bulukumba tadi? Opo dan Sunarti. Opo dan Sunarti ya? Oh, satu daerah juga? Enggak. Kalau Sunarti bisa dibilang. Oh, bisa dibilang. Oh, yeah. Oke. Silakan. Begini Pak, mau bertanya. Pak, bisa dijelaskan lebih dalam bahasa hukum yang bersifat retrospektif. Retrospektif ya? Retro ya? Iya. Oke. Ya, seperti yang pemahaman yang saya paling gampang ya. Ini saya coba buka undang-undang aja kali ya, biar gampang ya. Iya, Pak. Oke. Karena seperti kata Pak Eka tadi, Pak kasih contoh dengan undang-undang misalnya. Nih, saya coba ambil contoh ya. Saya buka dulu undang-undangnya ya. Ya. Mana dia nih? Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Makna
perspektif tadi seperti dijelaskan artinya apa? Intinya peraturan ini bisa berlaku untuk ketentuan yang berlaku di masa lalu. Nah, contohnya seperti apa, Pak? Nah, seperti ini misalnya. Ini saya ambil share yang nah, di Undang-Undang Pengadilan HAM. Ini udah terlihat belum? Udah terlihat belum? Di undang-undangnya? Belum ya? Mbak Windy kelihatan nggak? Iya, Pak. Kelihatan ya? Nah, Iya, Pak. paling gampang ini misalnya. Ini salah satu contohnya aja ya. Ada undang-undang lain juga. Misalnya ini. Nah, untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagai maksud undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa. Artinya apa? Kadaluarsa ini artinya undang-undang ini kan bersifat pada dasarnya bisa digunakan untuk peraturan-peraturan atau di ketentuan-ketentuan di masa lampau. Jadi tidak ada, kalau kita bicara ketentuan dalam hukum pidana itu ada istilahnya namanya daluarsa. Nah, daluarsa itu artinya suatu tindakan itu tidak bisa lagi dituntut apabila sudah melewati masa tenggang dari suatu tindak pidana. Misal terjadi di tahun 92. Nah, ternyata daluarsa 20 tahun. Nah, ketika daluarsa 20 tahun itu artinya di tahun 2013 dia itu tidak bisa dituntut lagi karena apa? Karena sudah daluarsa. Nah, berbeda dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Peradilan HAM karena tidak menggunakan asas daluarsa, artinya apa? Peraturan ini bersifat retrospektif, artinya bisa digunakan untuk masalah-masalah yang terjadi di sebelumnya. Gitu ya. Lebih seperti itu. Contoh paling gampang lagi adalah penggunaan retrospektif misalnya dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan di undang-undang terorisme. Nah, undang-undang terorisme itu sebentar ya, maaf ya, sebentar. Masalahnya kau. Kebuka tahulah ya. Ada sedikit gangguan. Ya, pada dasarnya seperti itu tadi saya jelaskan. Jadi setiap peraturan atau ketentuan yang bisa diberlakukan atau bersifat masa lalu atau bisa berkaitan dengan masa lalu, itulah yang dikatakan bahwa bahasa hukum ini bersifat retrospektif. Contoh lagi tadi Undang-Undang Terorisme. Nah, Undang-Undang Terorisme itu terkait dengan bom Bali itu dibentuklah satu peraturan pengganti undang-undang yang dimana agar peraturan undang-undang Perpu ini bisa digunakan untuk kasus di bom Bali yang terjadi sebelumnya. Nah, itulah berpandangan bahwa kata-kata di kalimat hukum ini bersifat retrospektif. Kurang lebih seperti itu, Mbak Windy Aulia. Gitu. Oh, misalnya dalam satu contoh lagi, misalnya dalam suatu putusan, misalnya seseorang melakukan suatu one prestasi gitu. Nah, misalnya ternyata dalam suatu perjanjian itu yang dilakukan pada tahun 2002 sampai 2008, tapi baru digugat di tahun 2010. Nah, pernyataan hakim bahwa dia menyatakan one prestasi di tahun 2008 itu kan bersifat retrospektif, gitu loh. Dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh si pembeli atau si tergugat di antara tahun 2002 sampai 2008 merupakan perbuatan yang bersifat one prestasi. Itu salah satu contohnya lagi bahwa kalimat-kalimat atau bahasa hukum itu tersebut bersifat retrospektif. Nah, kalau prospektif, udah tahu bedanya kan? Tidak, Pak. Oh, tidak juga. Mau sekali nanya? Ya. Sekali nanya atau nggak usah? Tidak usah nanya ya. Ya, kalau prospektif kebalikannya tadi ya, intinya adalah berhubungan dengan masa depan. Contoh tadi yang saya jelaskan, misalnya di KUHP yang baru, undang-undang ini diberlakukan 2 tahun sebelum 2 tahun setelah undang-undang ini telah diundangkan. Itu perspektif, oke? Itu aja bedanya. Jadi hal yang berhubungan dengan masa depan dengan hal yang berhubungan di masa lampau. Kurang lebih seperti itu Mbak Windy ya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ini
masih bertanya lagi, nanya lagi ya tadi Pak Ada. Julius ya? Julius sudah Pak. Ini sekarang ada Sudah. pertanyaan dari Kurnia. Oh Kurnia, Mbak Kurnia. Izin bertanya Pak. Ada contoh kasus putusan Prapit yang menyatakan penyidik tidak sah atau batal hukum karena menganggap bahwa tidak dilakukan penyelidikan sebelum penyidikan, padahal kasus tersebut adalah kasus tangkap tangan dan telah dilakukan full bucket. Oh, ini bahasa ini ya, pengumpulan bahan keterangan ya. Sebelum penyidikan dan penyidik telah mendapatkan lebih dari alat bukti yang memenuhi unsur pidana. Pertanyaan di mana dasar memutuskan bahwa penyidikan tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Ini pernah terjadi kasus sebenarnya bukan. Ini boleh Bu cerita sedikit Bu, jadi ke kasus ya. Izin Bu ya, sedikit mungkin menceritakan. Kejadian itu adalah sebenarnya pertimbangannya bukan tidak dapat terima ya, lebih ke karena kebetulan gugatannya permohonan Prapitnya juga di NO, tapi pada dasarnya pertimbangan hakimnya itu menjelaskan bahwa penyidikan ini atau proses penyelidikan ini sebenarnya tidak sah. Kenapa? Karena proses di dalam hal penyelidikan ini dikaitkannya dengan PPNS juga, Mbak. Kebetulan Mbak Kurnia ini juga dilakukan oleh seorang PPNS, di mana PPNS ini bukan di KLHK ya, tapi ke Bea Cukai ya. Jadi, nah itulah mungkin saya kadang agak riskan juga dalam hal proses penegakan hukum yang dilakukan oleh, bukan riskan, maksudnya agak berbeda gitu ya, saya melihatnya, karena masing-masing peraturan proses penyelidikan dengan penyidikan yang diatur oleh PPNS dengan KUHAP itu kadang ada hal-hal yang sedikit berbeda gitu. Mengapa demikian? Saya ambil contoh misalnya, kenapa di dalam proses proses penyelidikan itu bahkan bisa seseorang itu dilakukan penangkapan atau upaya paksa lah, langsung barang buktinya dirampas, padahal prosesnya belum sampai tahap penyidikan gitu. Nah itu mungkin yang kadang majelis hakim memandang kita kan bisa membedakan proses penyelidikan dan penyidikan seperti ini buat rekan-rekan juga ya untuk mahasiswa lainnya sebagai bahasa hukum aja lah. Nah, definisi penyidikan dan penyelidikan itu secara garis besar sebenarnya kan sudah dibedakan oleh KUHAP sendiri. Apa sih bedanya? Satu untuk menentukan atau menetapkan ini suatu tindak pidana atau bukan, dan proses penyidikan adalah untuk menentukan siapa pelakunya dan apa aja barang buktinya. Nah, kebanyakan ternyata terjadi dalam proses penyelidikan ini banyak PPNS itu sudah melaksanakan namanya proses upaya paksa. Nah, padahal kalau kita bicara upaya paksa itu kan seharusnya ada di proses penyidikan. Nah, dikarenakan di proses penyelidikannya sudah terjadi upaya paksa yang di mana kalau kita bicara hubungannya itu dengan hak asasi manusia, itu ada hak asasi manusia yang dilanggar di dalamnya. Nah, itulah konsepnya mengapa di banyak majelis hakim itu yang membatalkan proses penyidikan yang dilakukan atau penetapan tersangka ya bahkan yang dilakukan oleh seorang PPNS karena adanya upaya hukum yang sebenarnya berseberangan dengan KUHAP, antara KUHAP dengan peraturan menteri masing-masing gitu. Ya kayak saya lihat kan KLHK punya peraturan menteri kehutanan misalnya untuk mengatur masalah penyidikan. Terus kalau misalnya Bea Cukai punya peraturan menteri keuangan tersendiri. Bahkan BPOM dan Menteri Kesehatan mereka punya Permenkes sendiri untuk melakukan proses penyidikan. Nah, ini mungkin karena terjadi disharmoni. Nah, itu juga rekan-rekan sekalian, ini berhubungan dengan bahasa hukum juga. Nah, kenapa saya bilang berhubungan? Disharmonisasinya adalah apa? Yang satu mengatur tentang penyelidikan tapi prosesnya sudah seperti penyidikan, yang satu lagi mengatur bahwa penyelidikan itu adalah bla 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 hanya sebatas sejauh ini gitu. Nah, kalau kita melihat di dalam KUHAP, proses penyidikan itu kan memang tidak diatur secara rigid atau rinci. Karena apa? Karena ada peraturan polisi mengatur masalah proses penyidikan, ada peraturan menteri mengatur proses penyidikan juga, ada peraturan KPK juga mungkin mengatur masalah penyelidikan mereka masing-masing. Jadi sifatnya internalisasi masing-masing oleh peraturan itu, tapi itu jangan sampai membuat pemahaman kita terhadap proses penyelidikan atau penyidikan itu malah menjadi berseberangan maknanya. Maksud saya berseberangan makna apa? Jangan sampai proses penyelidikan itu dijadikan dasar orang bisa melakukan upaya paksa. Padahal apa? Di sana kalau kita bicara di dalam proses penyelidikan kan definisinya jelas. Kita kembali lagi ke dalam KUHAP. Secara formalnya bahasa hukumnya untuk menentukan ini tindak pidana atau bukan tindak pidana. Tapi yang terjadi di lapangan apa? Ternyata sudah ada proses
barang bukti diambil secara paksa, orang ditangkap secara paksa. Nah, itu mungkin yang menjadi pandangan-pandangan hakim bahwa dalam proses pra-peradilan itu kenapa mereka banyak penyidikan-penyidikan dilakukan oleh, termasuk ya misalnya kayak PPNS itu banyak yang dilakukan pembatalan. Tapi itu pasti akan berbeda-beda pandangan hakim A, B, C, D, E gitu kan, berbeda-beda. Tapi kalau pandangan saya kembali lagi. Nah, ini bicara bahasa hukum juga. Pra-peradilan itu adalah upaya hukum secara formil, bukan secara materialnya. Itu artinya apa? Penuhilah langkah-langkah secara formilnya saja, bukan bicara masalah materialnya. Tapi yang terjadi di lapangan apa? Ternyata diperiksa materialnya juga. Gitu. Oke, jadi mungkin itu untuk pandangan saya tentang masalah mungkin agak melebar tapi nggak masalah. Ini untuk menambah khasanah keilmuan kita juga, dan juga ini pasti agak sedikit berhubungan juga dengan bahasa hukum, terutama tadi. Ya itu tadi, karena konsep dan secara teoritisnya antara penyidikan dan penyelidikan ini mungkin masih ada terjadi simpang siur atau pemaknaan yang berbeda antara instansi A, B, C, D, bahkan di Mahkamah Agung sendiri. Gitu. Kira-kira Mbak Kurnia ya. Jadi penting sebenarnya mengharmonisasi lah antara makna proses upaya penyidikan, penyelidikan, penuntutan, persidangan, ya definisi itu bahkan saya bisa saya jelaskan ya sesama rekan-rekan mahasiswa di sini, sesama aparat penegak hukum aja memaknai suatu arti kata di dalam proses penegakan hukum aja bisa berbeda-beda gitu. Kenapa? Yaitu tadi karena peraturan kita paling gampang aja konsep restoratif justice. RJ menurut penyidik, RJ menurut penuntut umum, RJ menurut pengadilan itu bisa beda arti. Kenapa? Karena itu tadi ya kita masih bisa dibilang silo mentality, mental lumbung padi gitu. Jadi ibaratnya masing-masing semua instansi itu merasa punya kekuasaan untuk mengatur aturan mereka sendiri-sendiri. Tapi mereka lupa aturan yang mereka bentuk itu ternyata berbenturan dengan kepentingan hukum-hukum orang lain. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Karena apa? Perdebatan kita sejauh ini mendefinisikan sesuatu aja bisa berbeda-beda maknanya. Nah, jangan sampai perdebatan memaknai suatu hal ini malah merugikan orang lain. Gunanya lah itu mempelajari bahasa hukum tadi. Makna dan tujuan itu harus bisa sampai ke kita semua. Nah, masuk ke makna, ada salah satu pandangan nih dari salah satu hakim di Amerika. Jadi kata-kata gini, the language of the law must not be foreign to the ears of those who are to obey it. Nah, kurang lebih kayak gitu bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa bebasnya gini, bahasa hukum tidak boleh asing bagi telinga mereka yang harus mematuhinya. Ya, jangan sampai bahasa hukum itu bisa berbeda-beda makna dimaknai oleh masyarakat. Begitu juga kita sebagai aparat penegak hukum, baik sebagai instansi vertikal maupun horizontal. Jangan sampai memaknai suatu hal itu bisa berbeda-beda pandangan maknanya dalam suatu melakukan penegakan hukum. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mbak Kurnia, nanti kalau misalnya putusan nanti saya coba kasih nilai nanti ya, saya share aja ke grup ya, Mbak ya. Itu sih kira-kira Mbak Kurnia. Lagi ada kalah prapit Mbak ya? Iya Mbak Kurnia. Ada kasus Tahun kemarin, Pak. Kalah prapit di mana? Di Kendari, Pak. Di Kendari. Oh, Iya, kasusnya apa? Perkara apa? PPLH? Iya, Pak. Apa? Pencemaran? Pertambangan, Pak. Pertambangan. Iya. Terdakwa korporasi atau ini perorangan? Perorangan, Pak. Perorangan kenanya. Ya itu mungkin ya. Jadi mungkin perbedaan pemaknaan itu tadi. Jadi ada beberapa kejadian di kami juga. Ya makna mungkin ya istilahnya juga kayak menurut pandangan instansi ini masih penyelidikan. Tapi menurut pandangan majelis hakim, proses yang dilakukan dia itu sudah masuk makna penyidikan. Kenapa? Karena sudah menggunakan upaya paksa di dalamnya. Alhasil apa? Karena dia sudah melakukan proses sebelum SPDP-nya belum udah dikeluarin tapi udah melakukan upaya paksa, batal SPDP-nya dibikin. Seperti itu Mbak, kira-kira ya. Nanti coba saya cari. Kalau kemarin gimana? Kemarin kayaknya yang ininya tuh karena full bucket itu dianggap bukan tindakan penyelidikan, Pak. Bukan dianggap tidak penyidikan, tapi dianggap upaya paksa ya? Dianggap penyidikan kan? Betul kan? Ya, hampir persis berarti pertimbangannya semua kayak gitu. Nah, jadi mungkin itulah. Jangan sampai
Karena gini Mbak, mungkin kita bisa dibilang proses yang dibentuk oleh Kementerian Mbak Kurnia sendiri dengan Kementerian ABCD itu tidak melakukan bukan sosialisasi lebih tepatnya ya, lebih ke tepatnya masalah pemahaman hukum secara bersama-sama gitu. Karena kalau kami melihatnya bukan hanya mungkin banyak hakim memandang, ya saya juga kalau memandang mungkin ada hal yang setuju, ada juga nggak setuju ya. Nah, kalau beberapa hakim bukan hakim lah, mungkin aparat penegak hukum lain-lain memandang ini proses sebenarnya penyidikan atau penyelidikan. Itu yang akan menjadi ambiguitas sebenarnya kan. Nah, secara bahasa hukumnya itu tadi, kok bisa seseorang dalam proses penyelidikan tapi sudah melakukan suatu bentuk upaya paksa di dalamnya. Contoh kayak bea cukai tadi lah misalnya. Bea cukai ini bisa melakukan perampasan barang-barang sedangkan tersangkanya belum ada gitu. Dia bisa melakukan penindakan tapi barangnya belum ada. Ya kan ibaratnya perampasan barang tidak bertuan misalnya. Itu sering juga kadang kan di dalam kehutanan kalau nggak salah pernah tuh sering banyak kayak gitu kan. Rampasan barang tapi barang tidak bertuan ibaratnya katanya kan. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya mungkin yang menjadi perdebatan lah dibagi aparat penegak hukum. Tapi jangan sampai masalah ini pula. Ini kita dalam konteks diskusi ini ya Mbak ya, bukan diskusi keilmuan lah gitu ya. Jangan sampai malah nanti, oh ini menurut Pak Hakim ini digunakanlah pandangannya seperti ini, jangan gitu ya. Ini kita lihat konteksnya dari ilmu keilmiah lah ya, proses ilmiah gitu ya. Jadi kalau pandangan saya sih insya Allah mungkin harus ke depannya lah untuk pembentukan harmonisasi peraturan perundangan itu ya walaupun memang itu sifatnya mengatur internal dari masing-masing instansi, tapi kita jangan lupa ada pihak-pihak yang terkena juga terdampak dari peraturan itu dibuat gitu. Nah, jadi penting juga sebenarnya ketika melaksanakan misal saya ada proses penyidikan seperti ini nih peraturan menteri ini misal keluar seperti ini nih. Oh ya udah, walaupun memang kadang kan kalau nggak salah saya supervisi dari PPNS ini kalau nggak salah ini kan tetap Polda ya kalau nggak salah ya. Ya kan tetap ada supervisi juga di dalamnya gitu, tapi kepolisian tetap melakukan supervisi terhadap pelaksanaan penyidikan atau penyelidikan itu tadi. Tapi tetap menurut pandangan saya itulah harmonisasi antara pemahaman kita terhadap proses itu sendiri juga penting sih sebenarnya gitu sih kurang lebih Mbak Kurnia ya. Oke, itu aja mungkin kalau dari saya. Ini sedikit aja tambahan nih, mungkin tambah share screen lagi ya sebentar ya. Ini saya sampai lupa ini saya mau materi saya sedikit lagi nih ada nih. Bentar ya. 8 menit lagi Bu ya, izin Bu ya. Ini nanti takut dia lupa saya sampaikan. Ya. Nih. Oke. Mbak Kurnia ada mau tambah lagi enggak kan? Belum kan? Kalau ada tambah nanti Mbak ya, habis materi ya. Cukup Pak. Oh cukup ya, oke. Ya, makasih Nah, Pak. sama-sama. Nah, bahasa hukum itu memiliki kekhususan loh. Kenapa? Misalnya, nah kita bicara masalah bahasa hukum tadi memiliki kekhususan karena suatu susunan bahasa hukum di bahasa hukum dengan bahasa Indonesia itu berbeda maknanya. Misalnya gini, seseorang memukul istrinya di rumah pada malam hari. Kalau kita melihat dari kalimat bahasa Indonesia, struktur tersebut terdiri atas subjek, predikat, dan objek serta keterangan tempat. Jelas, cuman gitu aja kan, SPOK kita bicaranya. Tapi kalau kita bicara masalah bahasa hukum, setiap kalimat yang ditulis secara struktur bahasa hukum ini memiliki akibat-akibat hukum yang berbeda-beda. Contoh, suami memukul istrinya. Suami ini memukul istri, berarti artinya ada apa? Apakah ini penganiayaan atau ini KDRT? Kira-kira jadi apa nih biasanya? Mungkin kalau ke siapa saya nanya Pak Julius nih, Julius Latu gimana nih kira-kira? Suami mukul istri, apa tuh tindak pidana apa tuh kira-kira? Pak Julius masih ada? Atau Mbak Aslina ada? Mbak Aslina? Halo, Mbak Aslina. Halo, halo. Halo, Iya, halo. ada. Ya, ya. Iya. Nah, kalau secara bahasa Indonesia kan suami memukul istri. Subjeknya Iya. suami, memukul, predikat, objeknya istri. Nah, kalau di bahasa hukum, subjek mana, objek mana? Subjek suami, objek istri. Boleh nggak istri jadi objek?
Tidak. Oh, kena marah kamu sama kena marah kamu sama feminisme nanti. Tak boleh. Ya. Secara hukum dua-duanya subjek hukum tetap, ya. Oke. Nah, itulah membedakannya bahasa hukum. Jangan sampai kita melihat bahwa ini seperti kalimat pada bahasa Indonesia, layaknya bahasa Indonesia. Begitu juga suami memukul istri. Kalau kita melihat kalimat ini kan kita melihatnya, oh ini penganiayaan nih pasti. Oh bukan. Kalau kita bicara bahasa hukum harusnya ini termasuk ruang lingkup dari KDRT. Akan ada spesifikasi khusus dalam kaitannya di dalam bahasa hukum itu sendiri. Makanya kalau kita berbicara bahasa hukum, kita harus memaknai suatu kalimat itu dengan jelas dan teliti. Nah, kemudian di rumah pada malam hari. Nah, ini kalau kita bicara secara subjek, predikat, objek, dan keterangan tempat dan waktu. Sudah cukup dengan keterangan tempat dan waktu saja. Tapi kalau bicara hukum, misalnya di malam hari itu bicara masalah tempusnya, di rumahnya, lokasinya di mana. Kalau ternyata misalnya dilakukan di daerah Makassar, tapi ternyata diadili di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa. Nah, secara lokasi atau lokus delikti itu kan sudah salah. Karena apa? Berujuk pada pasal 84 KUHP, seharusnya itu diadili di Pengadilan Negeri Makassar. Karena apa? Tempat kejadiannya dilakukan di Makassar. Makanya suatu kalimat hukum ini harus dipandang satu kesatuan. Untuk apa? Menentukan akan ada akibat hukum yang terdampak dari suatu kejadian tersebut. Itu ya. Jadi jangan serta-merta kita melihat, wah ini kalimat ini sudah jelas nih. Nah, ini saya kasih contoh nih ya. Oke, tadi Mbak Aslina udah. Coba lanjut ke siapa tadi ya? Suryadi. Suryadi ada? Suryadi? Iya, hadir, iya Pak. Ya, coba nih kalimat yang pertama Pak Suryadi. Pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, seorang lelaki telah mencuri kendaraan bermotor milik seorang warga. Nah, kira-kira Pak Suryadi, dari kalimat ini ada apa akibat hukumnya Pak? Kira-kira yang membedakan dengan perbuatan lainnya misalnya. Dari bahasa Indonesia, ini SPOK-nya jelas nggak Pak? Mana yang subjek, mana predikat, mana objek, jelas nggak Pak? Pak Suryadi? Mbak Mas Suryadi? Mas Suryadi? Iya, tunggu dulu Pak. Tunggu dulu. Oke, silakan. Mana subjek, mana objek, mana predikat, mana keterangan. Nah. Iya Pak, seorang laki-laki itu sebagai subjek ya Pak. Terus predikatnya? Iya Pak. Predikatnya apa predikatnya? Predikatnya itu Pak itu apa? Itu mencuri kendaraan bermotor Pak. Oke. Ya, keterangannya? Keterangan itu pukul waktunya Pak, waktunya. Oke. Nah, secara kalimat bahasa Indonesia udah jelas gitu aja ya. Pada pukul 19.30 seorang lelaki telah mencuri kendaraan bermotor milik seorang warga. Tapi kalau bahasa hukum ada akibat hukum yang berbeda. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita melihat dari keterangannya. Pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Keterangan ini itu bisa berdampak pada akibat hukum yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Kalau kita bicara, ya udah, oh ini harusnya kena pasal pencurian. Tapi ketika ada keterangan waktu pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, tidak bisa kena pasal pencurian tok atau pasal 362. Tapi harus dikenakan juga dengan pasal 363 yang dimana itu adanya pemberatan di dalamnya, melakukan pencurian di malam hari di dalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup di dalamnya. Nah, dengan demikian maka sudah dikatakan ketika ada satu keterangan tambahan
akibat hukumnya pun akan berbeda di dalam maknanya. Makanya ini juga akan berhubungan nanti dalam penyusunan suatu surat dakwaan, suatu putusan, pasti akan membedakan makna ini. Tidak bisa serta-merta bahwa orang melakukan tindak pidana pada tanggal jam segini sudah pasti kena pencurian. Tidak seperti itu ya. Oke, sama seperti ini juga. Seorang pria telah mengambil barang milik Pak Camat misalnya. Nah, kalau kita bicara seperti ini mengambil apa gitu? Mengambil barang milik Pak Camat. Nah, pakai izin atau tidak pakai izin? Nah, kalau secara hukum kalau tidak ada izin ya udah berarti bisa dikatakan mencuri. Tapi kalau ternyata dia ngambil barang Pak Camat tapi sudah minta izin sebelumnya dengan Pak Camat, atau misalnya barang yang diambil itu adalah barang yang sebelumnya dipinjam oleh Pak Camat. Nah, berarti kan harus jelas gitu loh. Jangan sampai kalimat setengah-setengah seperti ini tidak mendefinisikan sesuatu, malah itu akan berdampak seseorang itu malah nanti bisa jadi bebas. Atau misalnya ternyata dia memang bukan pelakunya gitu. Jadi harus menjelaskan maknanya secara khusus. Makna yang dijelaskan itu adalah berhubungan dengan unsur, misal suatu tindak pidana. Nah, jadi harus menjelaskan, misal seorang pria telah mengambil barang milik Pak Camat secara tanpa izin atau tanpa hak. Nah, itu kan bisa dikatakan bahwa dia sudah bisa patut diduga bahwa telah melakukan pencurian. Nah, begitu juga nih, sebuah emas dengan berat 1 gram telah dicuri oleh pria yang tidak dikenal. Apa makna yang kita dapat di sini? Predikatnya ada mencuri lagi, objek yang diambil adalah emas, dan subjek melakukan adalah pria yang tidak dikenal, gitu kan? Nah, tapi kalau secara makna hukumnya ini akan berbeda. Kenapa? Ternyata yang dicuri itu hanyalah 1 gram emas. Kita anggap hitungan 1 gram emas sekarang itu adalah 1 juta. Nah, acuannya tindak pidana pencurian itu apabila di bawah 2.500.000 dianggap tindak pidana pencurian ringan. Nah, dengan demikian dari kalimat ini pun kita juga bisa memaknakan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seseorang tersebut bukanlah pencurian biasa sebagaimana dimaknakan pada pasal 362, melainkan pencurian ringan 364 misalnya. Itu. Nah, jadi sudah barangkali bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tersebut bukanlah lagi tindak pidana yang dikategorikan tindak pencurian biasa, melainkan pencurian ringan yang seharusnya ancaman pidananya bisa lebih ringan daripada tindak pidana biasa. Jadi setiap kalimat hukum itu pasti memiliki kekhususan, yang dimana kekhususan ini sangat bergantung dengan akibat hukum yang akan didapatkan oleh seseorang. Begitu juga kita bicara masalah kekhususan ini dalam bahasa hukum ini akan berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum. Nah, yang mana kaidah hukum itu menunjukkan sebab dan akibat dari apa yang dialami. Makna kata